untuk menggerakkan bahwa BMN kita yang kita kelola, yang kita pakai ini dapat kita maksimalkan. Jika ada BMN yang sedang tidak kita gunakan ya terkait dengan fungsi, maka alangkah baiknya bisa kita manfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bisa kita sewakan, kemudian kita simpan pinjam pakaikan ke satker atau ke lembaga yang lain. Terlebih di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas pemerintah adalah bagaimana kita menjaga bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik, bagaimana kita mampu membantu usaha-usaha negeri, usaha UMKM untuk dapat tetap survive di masa pandemi ini. Maka jika ada BUMN kita yang idle atau belum dimanfaatkan untuk menunjang fungsi, alangkah baiknya selain disewakan yang untuk menambah PNBP juga bisa juga dikerjasamakan dengan pelaku usaha UMKM sehingga BUMN kita mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi, dan ini nanti akan membawa pada multiple efek ya ekonomi yang sangat bagus, sehingga dengan demikian kita BUMN kita mampu untuk membantu menjaga perekonomian secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti dalam sesi ini akan dijelaskan dari narasumber. Ini ada kesempatan bagi kita semua untuk diskusi, untuk berbagi, untuk sharing apa-apa saja yang belum kita ketahui bahwa dapat kita diskusikan. Kemudian apa saja keinginan dari Bapak Ibu selaku Satkorbil terkait dengan pengelolaan BUMN ini dapat nanti kita bicarakan di sini ya, kita selesaikan. Tentu kita dalam hal ini di JKN, kami di JKN ini memiliki tugas yang sangat besar ke depannya ya, bukan hanya sebagai pengelola saja ya, sebagai aset manager ya. Aset manager nantinya kita tidak hanya mengelola secara administrasi, tapi bagaimana usaha kita untuk memanage bahwa BUMN ada di Satkorbil, di Satker ini dapat kita kelola sebaik-baiknya. Ya, bisa aja nanti BUMN dari satu satker bisa beralih ke satker lain, nanti kemudian akan berkembang sehingga akan memberikan nilai lebih bagi kita semua. Mari kita gunakan kesempatan ini nanti untuk sekali lagi untuk diskusi ya, untuk sharing masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira dari saya cukup singkat saja, sekian. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Aris Rohmat Sopian yang telah menyampaikan keynote speech serta sambutan dalam acara sosialisasi pengelolaan BUMN kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu waktu lama, kita masuki saja langsung acara inti dari sosialisasi pada hari ini, yaitu sosialisasi pengelolaan BUMN, di mana dalam sosialisasi ini terdapat dua sesi, yaitu pertama sosialisasi terkait pemanfaatan BUMN, yang dilanjutkan dengan diskusi, lalu sosialisasi pemindahantanganan BUMN, yang juga akan dilanjutkan sesi diskusi. Adapun dalam sosialisasi ini akan disampaikan oleh dua narasumber dari Kanwil DJKN Aceh. Yang pertama untuk sosialisasi PMK pemanfaatan BUMN akan disampaikan oleh Bapak Pandaraman Lumbatoruan selaku pelaksana tugas Kepala Seksi Pengelolaan KN Negara 1. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bang Panda. Pagi Bang Adit. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Secerah Banda Aceh pagi ini. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita untuk sosialisasi PMK pemindahan BUMN akan disampaikan oleh Bapak Arif Nur Hidayat selaku Kepala Seksi Pengelolaan KKN Negara 2. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Arif. Apa kabar Pak Arif? Kabar baik Mas Adit. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuki sosialisasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bang Pandaraman Lumbatoruan terkait pemanfaatan BUMN. Kami persilakan Bang Panda. Baik, terima kasih Bang Adit atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh peserta sosialisasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri seperti yang disampaikan oleh Bang Adit. Nama saya Pandaraman Lumbatoruan, saat ini sebagai PLT
Kepala Seksi PKN 1. Mungkin beberapa satker yang ada di layar saya, mungkin beberapa sudah saya kenal, atau mungkin juga udah sering berinteraksi. Salam kenal kembali, biar lebih menghangatkan suasana kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bang Panda. Ya, Bang Andi, suara saya terdengar jelas, Bang Andi? Ya, dengar. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, adapun kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah hal yang sudah biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya yang menangani barang milik negara. Nah, terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kita sudah ada PMK yang terbaru, yaitu nomor 115, PMK 06 tahun 2020. Ini adalah wujud dari perubahan PP 27 2014 yang sudah diperbaharui dengan PP nomor 28. Nah, di dalam PP itu juga ada beberapa mengatur terkait dengan pokok-pokok kebijakan pemanfaatan milik negara, dan utamanya ada juga yang penajaman dan penambahan beberapa item. Nah, nanti ke depannya mungkin dalam 1 jam sesi ke depan, saya 40 menit dikasih waktu Bang Adit? 40 menit, Bang Panda. Ya, baik Bapak Ibu, saya dikasih waktu 40 menit. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir, karena nanti kegiatan ini kalau istilahnya adalah 1 jamlat, nanti akan Bapak Ibu boleh mendapatkan sertifikat. Kami mohon maaf sebelumnya, karena pelaksanaannya masih menggunakan Zoom. Seyogianya kita sudah bisa bertatap muka di gedung D seperti biasa. Namun mengingat ada berbagai kebijakan yang masih harus kami patuhi di internal Kementerian Keuangan terkait dengan pertemuan kegiatan yang masih harus dibatasi. Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya, mungkin di semester 2, kita sudah boleh bertatap muka. Karena tak elok rasanya itu kalau tidak melihat secara langsung, berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Karena pertemuan secara langsung itu lebih ngena momennya dibandingkan dengan yang Zoom. Tapi walaupun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat kami, mudah-mudahan pelaksanaan Zoom kali ini juga boleh membawa berkah di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Baik Bang Adit. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan BUMN, apabila kita perhatikan neraca kita di LKPP tahun 2018-2019, akan terlihat beberapa rincian BUMN yang sebenarnya itu sangat mempunyai nilai yang luar biasa. Nah, ini kenapa kami sajikan yang masih LKPP 2018-2019, yang LKPP yang 2020-2021 masih dalam proses untuk audit. Jadi kita masih menyajikan data yang masih di LKPP 2018-2019. Nah, apabila kita perhatikan beberapa BUMN di dalam LKPP ini, kita lihat itu dari tahun ke tahun itu, dari 2018 ke 2019 itu mengalami peningkatan. Utamanya kalau kita perhatikan komposisi aset tetap itu dari total dari 1.931 triliun itu ke 6.007,69 triliun. Artinya apa? Ini adalah wujud dari besarnya tanggung jawab yang kita kelola sebagai pengelola aset. Sebagai aset manajer, kami sebagai pengelola barang, dan juga Bapak Ibu sebagai pengguna barang. Nah, besarnya aset ini adalah tanggung jawab yang harus kita kelola bersama. Karena apa? Kita tidak bisa berjalan sendiri, baik pengguna maupun pengelola itu berjalan berbarengan. Artinya di dalam pengelolaan barang milik negara ini kita sejalan. Ada permasalahan yang ditemukan oleh teman-teman di satuan kerja, nanti boleh dieskalasi, didiskusikan dengan kami. Di dalam hal di level kami pengguna, di level kami belum menemukan solusi, kita eskalasi sampai ke level pusat. Artinya apa? Sinergi yang terbangun ini kita wujudkan di dalam pengelolaan BUMN apabila kita perhatikan aset tetap kita itu sudah mencapai 6.000 triliun. Nah, apabila di LKPP 2020-2021 juga mengalami peningkatan. Sepertinya tembus di angka 10.000 triliun. Ini terkait dengan hasil repel yang juga yang sudah dilakukan di tempat Bapak Ibu yang sudah dilakukan dari periode 2017, 18, dan 2019. Baik Bapak. Baik Bapak Ibu, ini adalah siklus pengelolaan barang milik negara. Ini juga
mungkin sudah biasa dilihat ya, mungkin sudah biasa kita lihat, kita saksikan sehari-hari, utamanya orang yang terbiasa di pengolahan BUMN. Nah, ini adalah proses alur yang satu kesatuan sebagai mata rantai tidak terputus. Artinya apa? Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan itu adalah salah satu rangkaian yang tidak terputus. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan bahwa keseluruhan ini sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, di dalam masing-masing tahapan itu, mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan, ini ada satu step yang ini tidak bisa dan tidak mungkin dilupakan. Peran APIP senantiasa ada di dalam setiap level. Jadi ketika Bapak Ibu mulai mengajukan perencanaan kebutuhan RKBM-nya, Bapak Ibu kan harus mengajukan juga telaan ke APIP-nya. Rekomendasi APIP akan disetujui, nanti akan Bapak Ibu akan mengajukan ke DJKN kantor pusat. Nah, begitu juga di dalam proses penganggaran. Ketika Bapak Ibu menganggarkan rencana kegiatan untuk 2 tahun ke depan, Bapak Ibu mau menganggarkan misalnya penggantian mobil dinas atau operasional, ada fungsi APIP di dalamnya. Sampai dengan penggunaan, sampai dengan pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan sampai dengan penghapusan. Nah, di penghapusan ini, ketika ini adalah ending dari setiap kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan BUMN, ketika dari proses perencanaan sampai dengan barangnya itu sudah habis secara usia ekonominya, daripada Bapak Ibu lakukan pemeliharaan, tapi biaya pemeliharaan, kos pemeliharaan itu lebih besar, nah, Bapak Ibu melakukan penghapusan. Nah, di dalam proses penghapusan ini pun harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari masing-masing APIP-nya. Nah, itu adalah siklus dari pengolahan BUMN. Nah, sedangkan asasnya, asas pengolahan BUMN itu ada beberapa. Yang pertama itu asas fungsional. Asas fungsional, asas kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, asas efisiensi, akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Nah, apa sih asas fungsional itu? Nah, kalau kita perhatikan asas fungsional itu adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang ataupun pengguna barang ataupun pengelola barang itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan wewenangnya, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Artinya porsi tanggung jawab, porsi kewenangan itu ketika melakukan pengambilan keputusan itu dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Nah, asas kepastian hukum. Maksudnya ini apa sih asas kepastian hukum? Pengolahan BUMN itu kita lakukan berdasarkan hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nggak mungkin dong kita lari dari pakemnya. Asas kepastian hukum itu kita tunduk di dalam pengolahan barang negara PP 27 dengan PP 28 dan turunannya. Ada beberapa turunan PMK, PMK pengelolaan, PMK pemindatanganan, PMK terkait dengan penatausahaan, wasdalnya. Ada kepastian hukumnya. Jadi setiap pengolahan barang milik negara itu Bapak Ibu itu tidak terlepas dari aturan yang mengikatnya. Selanjutnya asas transparansi dan keterbukaan. Ini maksudnya apa sih asas transparansi ini? Jadi penyelenggaraan pengolahan BUMN itu harus transparan dan masyarakat juga ketika mendapatkan informasi terkait dengan BUMN itu bisa. Jadi tidak ditutupi. Misalnya nih di tempatnya Satker, Satuan Satker ada mobil off-road. Masyarakat tahu itu kok bisa mobil off-road dipakai oleh Satker. Ternyata memang betul dipakai karena memang tugas dan fungsinya misalnya tempatnya Bang Andi mengukur jalan atau melakukan perbaikan jalan. Atau misalnya Satker lain yang lokasinya memang harus membutuhkan tempat menuju lokasinya itu membutuhkan kendaraan yang benar-benar beda dengan kendaraan biasanya. Artinya asas transparansi itu ketika masyarakat meminta terkait dengan informasi terkait pengolahan BUMN itu bisa kita berikan. Nah, asas efisiensi. Nah, asas efisiensi ini apa sih? Asas efisiensi ini maksudnya ini adalah pengelolaan BUMN itu diarahkan agar aset itu digunakan sesuai dengan batas-batasan dan standar kebutuhan yang digunakan. Jadi batasan-batasan itu juga tentu untuk menunjang tugas dan fungsi Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya itu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas itu adalah pengolahan BUMN itu dapat dipertanggungjawabkan, harus dipertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu juga sering dimintakan laporan pengolahan BUMN-nya, laporan
pengelolaan misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam proses alur siklus pengelolaan tadi. Nah, selanjutnya ajas kepastian nilai. Apa sih yang dimaksud dengan ajas kepastian nilai ini? Jadi pengelolaan aset BUMN ini harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai aset dalam rangka optimalisasi. Jadi baik di dalam optimalisasi pemanfaatan, pemindahantanganan, atau serta untuk penyusunan neraca pemerintah pusat. Jadi ada nilai yang pasti. Jadi tidak abu-abu, tidak estimasi. Oh kira-kira mungkin nilainya sekian. Tidak. Ajas kepastian nilai itu di dalam pengelolaan BUMN ini memberikan nilai pasti, jumlah dan nilai aset. Lanjut Bang Adit. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma ketika ada perubahan PP 27 yang sudah diperbaharui ke PP 28. PP 27 itu sebagian besar kita ini pengelola barang, pengguna barang itu masih bersifat administrator. Artinya oke, kita tetap memenuhi 3T, tertib fisik, tertib administrasi, tertib hukum. Tapi ternyata sekarang ini sejalan dengan pengelolaan BUMN yang harus memberikan dampak, ternyata tidak cukup hanya berada di titik 3T. Nah, kita harus berpindah nih dari semacam cuma administrator, cuma di bagian level administrasi, kita harus bertindak sebagai asset manager. Artinya apa? Kita sebagai pengelola. Biar aset-aset kita itu juga bisa memberikan dampak, bisa juga menghasilkan, sehingga aset yang kita kelola itu memberikan nilai, memberikan PNBP yang signifikan. Nah, di dalam aset manager ini, apa sih ininya? Harus ada 3 item ini. Highest and best use, revenue center, dan cost efficiency. Apa sih highest and best use ini? Nah, mungkin bisa saya tanya ke Bapak Ibu, maksud dari highest and best use ini apa sih? Mungkin ada bisa membantu saya dari Bapak Ibu, dari Satker. Nanti yang berani menjawab nanti kita kasih souvenir cantik dari Kanwil DJKN Aceh. Mungkin bisa kami dibantu apa sih maksud dari highest and best use ini? Ayo Bang Andi atau siapa mungkin bisa membantu saya menjawab nih. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya Pak, saya coba Pak. Dari siapa nih? Bang Subhan. Saya Subhan Pak, dari Balai Bahasa Provinsi Aceh Pak. Ya, udah sering kita jumpa Bang. Ya, kalau menurut saya ini Pak, menurut saya Pak, maksud dan tujuan ini penggunaan terbaik Pak, penggunaan terbaik. High ini kan tinggi Pak ya. Betul. Best use itu penggunaan terbaik BUMN untuk tugas fungsi instansi Pak. Penggunaan terbaik BUMN untuk menunjang tusi Pak. Oh, cakep. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Bang Subhan nanti dicatat ya. Bang Subhan ini mendapatkan souvenir cantik, mungkin tumbler kayaknya. Bang Adit ya, tumbler ya. Dapat tumbler dari Kanwil. Nanti di confirm ke Adit nanti alamat pengirimannya Bang ya. Baik, siap. Betul seperti yang disampaikan Bang Subhan. Highest and best ini adalah salah satu perubahan paradigma dari ketika kita berbicara level administrator ke level asset manager. Artinya aset kita ini kita tidak bisa diam ketika kita lihat aset kita di sudut kota, loh kok diam saja. Mata kita sebagai aset manager itu sudah langsung berbicara, oh aset saya ini bernilai tinggi. Aset saya ini bernilai jual kalau saya sewakan. Nah itu adalah penggunaan highest and best use ini. Nah, ini adalah salah satu teknik pendekatan ketika misalnya dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar dari asetnya. Nah selanjutnya ini revenue center. Mungkin bisa ada yang bantu saya lagi nih, revenue center nih. Revenue center ini kira-kira maksudnya apa ya? Bapak Ibu mungkin ditetapkan sebagai asset manager, di pengelolaan aset, ada revenue center. Ini maksudnya mungkin ada yang bisa bantu jawab saya nih. Ini Bang Dharma nih, raise hand nih. Yuk, Assalamualaikum Bang, makasih Bang kesempatannya. Yeah. Ya menurut saya tuh kayaknya revenue kan pendapatan ya Bang, mungkin dari hasil-hasil pemanfaatan BUMN itu menjadi PNBP yang besar untuk negara kita. Mungkin itu Bang, nanti kalau salah dikoreksi Bang. Ya, thank you Bang Dharma. Gak ada yang salah Bang Dharma. Memang semua itu benar itu. Jadi revenue center itu, jadi Bapak Ibu bisa istilahnya kayak pusat nih. Bapak Ibu
Bapak itu Bapak optimalkan untuk mendapatkan PNBP. Jadi Bapak Ibu tidak hanya cukup di level administrator cuma mengelola, mencatat aset saya sekian, selesai. Tidak cukup hanya di level seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus bergerak ke level asset manager, revenue center, artinya seluruh aset-aset itu bisa Bapak Ibu maksimalkan. Misalnya nih, ini karena tadi Bang Dharma yang jawab, saya kasih contoh kan. Bang Dharma contohnya aset di Kemenak nih, asrama haji. Asrama haji kan jadi tambahan PNBP nih. Tambahan PNBP, mudah-mudahan dari PNBP yang ini bisa berdampak nih kan. Menghasilkan nilai, menghasilkan uang yang disetorkan ke kas negara. Nah ini kan salah satu tugas dari kita sebagai asset manager juga. Thank you Bang Dharma, karena Bang Dharma nomor 2 tadi dapatnya bukan tumbler lagi Bang. Nanti dapatnya voucher OVO 25.000. Nanti ke Bang Adit ya, nanti di share nomornya Bang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ini ada cost efficient. Nah, cost efficient ini mungkin tadi udah 2 laki yang menjawab. Saya pengen kita pengen yang perempuan nih. Maksud dari cost efficiency ini apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu kami jawab. Ini Bang Banda, bertanya betul apa enggak ya? Bang Andi, perempuan Bang Andi. Oh, perempuan. Tadi iya, tahu nih. Perempuan dulu. Nanti Bang Andi masih ada kesempatan lagi. Mungkin ada yang saya kenal kayaknya, saya lihat di layar saya ini ada Kak Siti hari ini. Kak Siti ada nggak nih? Kak Siti dari BPTP nih kayak. Asset manager ini ketika dia melakukan cost efficiency ini maksudnya apa sih maksud dari cost efficiency ini? Nah, mungkin bisa dibantu jawab oleh para ladies atau dari Kak Dewi nih di Snap Sabang ada di layar saya ini. Atau Kak Dewi boleh juga nih dari BP3 TKI. Oh, tidak ada juga dari ibu-ibu nih. Atau Kak Rostina nih dari KPK Nelok semua ini. Aduh. Nah, baiklah, kalau tidak ada kita lempar ke lakinya nih. Nah, gimana tadi Bang Andi? Ini menurut saya nih, tahu salah ya mohon maaf, kalau benar ya makasih lah. Cost efficiency ini sebenarnya itu penghematan anggaran dalam atau BMN, karena nanti kalau ada pengembangan luas daerah atau apa nanti dia akan bisa hemat dana gitu. Itu satu contohnya. Terima kasih. Jawabannya bagus Bang Andi, tapi mungkin kurang kena dikit ya. Jadi cost efficiency ini maksudnya ini Bapak Ibu di dalam melakukan pengelolaan barang milik negara Bapak Ibu itu sebisa mungkin menggunakan cost yang efisien. Nah seperti tadi yang saya sampaikan dalam ajas pengelolaan BUMN tadi, yang ajas efisiensi, jadi pengelolaan BUMN itu diarahkan agar aset itu ada batasan-batasan standar kebutuhan. Jadi dengan standar kebutuhan ini kan Bapak Ibu ada SPSK-nya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ada ruangan, tiba-tiba misalnya mau mengajukan pembangunan gedung baru, nggak bisa. Karena apa? Kita sesuaikan dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang ada di dalam kebutuhan unit Bapak dan Ibu. Jadi itu cost efisiensinya. Jadi BUMN itu daya gunakan secara maksimal dengan cost, dengan biaya yang paling efisien. Nah, Bang Andi, thank you jawabannya, karena mungkin kurang tepat tadi, nanti dicoba lagi Bang Andi ya. Next, masih ada diskusi Bang Andi. Baik, selanjutnya Bang Adit. Nah, baik Bapak Ibu, apabila kita perhatikan, ternyata ini loh, BUMN kita itu di luar negeri, ternyata nggak cuma di dalam negeri loh. Ini adalah hasil ketika kita melakukan inventarisasi revaluasi aset di tahun 2017, 18, 19. Inilah aset kita yang tersebar di luar negeri. Ini rata-rata juga adalah gedung kedutaan besar Copenhagen, Washington. Ini kalau kita lihat yang titik-titik merah itu adalah tanah bangunan. Dan yang titik hitam itu adalah bangunannya saja. Dan kalau ada yang warna ungu itu adalah jalan jembatan. Nah, saya jadi ingat nih, dulu di tahun 2000
atau 2020 ya. Dulu Indonesia juga pernah membangun asrama sekolah di Al-Azhar di Kairo kalau nggak salah. Itu salah satu barang milik negara juga. Jadi artinya pemerintah di luar negeri memberikan fasilitas kepada siswa-siswi Indonesia yang belajar di Kairo, dibangunkan fasilitas sekolah, asrama kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu masuk dari dalam barang milik negara juga yang statusnya berada di luar negeri. Nah, selanjutnya Bang Adit. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan peraturan pemanfaatan barang milik negara ini ada di dalam PMK 107 pasal 10 bab itu di PMK 115 tahun 2020 tentang pemanfaatan, dan yang terbaru itu turunan pelaksanaan dari PMK 2020 ini, PMK 115 ini ada di KMK 213 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara. Nah, kita tunduk kepada dua aturan ini, selain dengan aturan yang lain. Aturan induknya adalah PP 27 yang sudah diperbaharui dengan PP 28. Nanti di dalamnya ada juga pengembangan, penambahan beberapa terkait dengan proses pemanfaatan barang milik negara itu apa saja. Jadi selanjutnya Bang Adit. Nah, ini adalah beberapa skema yang ada di dalam PMK 115 tahun 2020. Ini ada beberapa item yang baru yang mungkin di dalam PMK yang lama ini tidak ada. Kalau yang pertama itu adalah sewa, yang kedua itu adalah KSP, yang ketiga itu BGS dan BSG, yang keempat itu pinjam pakai, yang kelima KSP, dan yang terbaru ini ada namanya Ketupi. Ketupi ini apa sih? Nanti kita lihat secara sekilas di penjelasan lebih lanjut. Next, Bang Adit. Gambaran umum dari pemanfaatan itu yang paling penting adalah prinsip pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti misalnya nih, ini tadi saya contohkan saja di Kemenak karena tadi Bang Dharma resen. Misalnya nih Bang Dharma ini contohnya melakukan pemanfaatan ruangan, tapi ternyata malah mengganggu tugasnya Bang Dharma pelayanan orang yang akan pelaksanaan haji atau umroh, malah terganggu. Memang secara prinsip dia mendapatkan PNBP ketika misalnya ada satu ruangan dibuat space-nya, disewakan atau dimanfaatkan pihak ketiga. Tetapi mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ini jangan. Inti utama dari pemanfaatan itu adalah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu. Nah, buktinya nanti ini ada pernyataan dari Satkernya, Kepala Satker, bahwa pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara di masing-masing unit tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi. Nah, selanjutnya adalah tidak mengubah status kepemilikan BUMN. Nah, ini sering terjadi, mungkin di era-era sebelumnya ada merasa, oh saya sudah menyewa 20 tahun, saya sudah menyewa 5 tahun, saya sudah menyewa lama. Dia merasa memiliki hak. Oh tidak bisa. BUMN itu tidak boleh dialihkan kepemilikannya, itu adalah prinsip pemanfaatan BUMN. Nah, dia hanya terbatas di dalam proses pemanfaatannya apa saja, apakah sewa, apakah pinjam pakai. Terus selanjutnya adalah BUMN harus telah dilakukan penetapan status penggunaannya, PSP-nya. Ini jadi dilema juga nih terkadang di beberapa rekan-rekan satuan kerja terkait dengan PSP. Ternyata kita telusuri, mudah-mudahan sih tidak ada lagi saat ini. PSP ini cenderung banyak dilakukan ketika mau pemindah tanganan. Misalnya kendaraan roda 4, ternyata PSP-nya belum ada. Nah, harusnya seyogianya PSP ini dilakukan ketika 6 bulan dari barang itu sejak diterima, Bapak Ibu sudah harus mengajukan PSP ke pengelola. Nah, mudah-mudahan sih di Satkorwil Aceh ini tidak ada yang demikian. Nah, kalaupun ada, ya nggak apa-apa nanti dilakukan PSP-nya untuk BUMN yang belum dilakukan PSP-nya. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan dan pengamanan BUMN menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan. Nah, ini sering terjadi di beberapa satker yang telah mengajukan permohonan atau telah mengajukan pemanfaatan, ternyata pemeliharaannya masih ada muncul di biaya Bapak Ibu satker. Ini harusnya ini menjadi tanggung jawab mitra. Sejak ada perjanjian sewa, perjanjian pemanfaatan yang sudah dilakukan,
maka proses pemanfaatan, pemeliharaan, proses pengamanan dan pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab mitra. Jadi bukan tanggung jawab Bapak Ibu lagi, tetapi di dalam pengamanan secara dokumen administrasi Bapak Ibu tetap lakukan. Karena apa? Ada beberapa case biaya pemeliharaan terhadap bangunan yang sudah dilakukan pemanfaatan ternyata masih direimburse ke akun pemeliharaan kantor. Nah, harusnya tidak boleh. Nah, terus selanjutnya adalah penerimaan negara disetorkan seluruhnya ke kas negara kecuali ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini juga ketika Bapak Ibu sudah melakukan pemanfaatan, seluruh biaya, seluruh penerimaan negara yang sudah ditetapkan oleh pengelola barang atau lebih besar didapat setelah ada perjanjian sewa dilakukan oleh Satker, seluruhnya, jadi tidak parsial, seluruhnya itu harus disetorkan ke kas negara. Nah, selanjutnya tidak boleh dijaminkan atau digadekan. Jangan sampai nanti kejadian di Aceh barang milik negara ternyata dijadikan jadi objek jaminan atau digadekan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan penilaian. Nah, dulu di dalam PP 27, penilai itu hanya boleh dilakukan penilai pemerintah. Penilai pemerintah ini siapa sih? Penilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini ada di DJKN. Tapi di dalam PP 28 dan di PMK 115 ini, dibuka ruang untuk penilai publik. Artinya Bapak Ibu boleh menggunakan penilai publik untuk menentukan nilai wajar dari yang akan dilakukan pemanfaatan. Tidak hanya dari penilai pemerintah. Nah, dalam hal Bapak Ibu melakukan penilai pemerintah bisa, atau penilai publik pun bisa. Selanjutnya Bang Arif. Selanjutnya next. Next, oke. Nah, ini apabila kita berbicara gambaran tadi pemanfaatan, siapa sih yang menjadi mitra, apa sih yang menjadi objek dan jangka waktunya. Nah, kalau untuk sewa itu khusus untuk perorangan, barang milik BUMN atau BUMD, badan usaha lain atau unit penunjang pemerintah. Objeknya itu tanah dan atau bangunan atau selain tanah bangunan. Maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, Bapak Ibu apabila mengajukan sewa, ini kita juga ada ketentuan di dalam kewenangan kita di pengelola. Untuk 2 tahun, Bapak Ibu boleh mengajukan ke KPKNL Banda Aceh maupun KPKNL Lok Sumawe. Nah, untuk di atas 2 tahun, Bapak Ibu mengajukan ke Direktorat, sekarang namanya Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, dulu namanya Direktorat PKNSI, kalau sekarang di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, untuk yang 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, apakah dapat diperpanjang? Ya, bisa diperpanjang. Bapak Ibu ketika mengajukan perpanjangan, mohon digarisbawahi, jangan lewat dari tempo perjanjian, tempo persetujuan yang sudah diberikan. Kalau memang sudah disetujui 2 tahun, nah itu sudah dinotis 3 bulan sebelum jatuh tempo, sebelum perjanjiannya selesai, Bapak Ibu sudah harus mengajukan ulang. Pihak yang memanfaatkan itu sudah harus mengajukan ulang. Kalau lewat, mau tidak mau harus mengajukan kembali permohonannya. Prosesnya dimulai dari awal. Nah, pinjam pakai ini mitranya siapa aja sih? Kalau di PP 27 dulu hanya pemerintah daerah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Nah, di PP 28 dan juga di PMK 115 ini sudah dibuka ruang untuk pemerintah desa. Jadi mitra dari pinjam pakai itu bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah desa. Nah, objeknya tanah dan atau bangunan atau selain bangunan. Maksimum cuma 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, begitu ya dengan KSP. Kalau KSP mungkin di tempat Ibu jarang yang menangani, tapi tidak apa-apa, ini sebagai bahan untuk kita. KSP itu mitranya adalah BUMN swasta kecuali perorangan. Jadi untuk KSP, untuk BGS, untuk BSG itu tidak boleh perorangan. Dan ini juga objeknya tanah dan bangunan. Kalau BGS itu hanya tanah. Jangka waktunya 30 tahun. Nah, kalau untuk BGS dan BSG itu tidak dapat diperpanjang. Karena apa? Setelah 30 tahun harus penyerahan kepada pemerintah. Nah, kalau KSP itu dapat diperpanjang. Nah, KSPI 50 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, ini yang terbaru, Ketupi
di dalam PP 28 ada salah satu gambaran umum pemanfaatan yang terbaru namanya K2P. Ini kalau bahasa kerennya Limited Concession Scheme LCS, itu bahasa kerennya ya. Kerjasama terbatas untuk pemanfaatan infrastruktur ya, K2P. Nanti seperti apa sih barangnya? Nanti kita lihat sekilas. Ini adalah hal baru untuk menjawab kebutuhan pengelolaan BUMN yang tidak terakomodir atau tidak tertangkap, tercapture di KSP ataupun KSP. Selanjutnya Bang Dik. Nah. Next. Ya, kita masuk ke yang pertama sewa. Nah, mungkin kalau sewa ini mungkin tidak panjang kali lebar kami jelaskan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, saya pengen tahu nih dari teman-teman Satker, ada nggak yang bisa membantu kami? Apa aja sih yang sudah pernah disewakan dimanfaatkan sewa sih di tempat Bapak Ibu? Mungkin bisa ada yang bantu jawab nih. Apakah sudah disewakan sebagai ATM atau apa? Mungkin kalau Bang Dharma nggak usah, Bang Dharma udah jelas itu asrama haji itu. Nah, UPT asrama haji ada pengelolaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin bisa dibantu. Ada mungkin Bapak Ibu punya tanah disewakan untuk apa? Ini Pak Pandaraman dari Kanwil Aceh, Kemenkumham Aceh. Ya, siap Bang Safwi. Dari kami ada penyewaan untuk tanah, untuk ada yang digunakan untuk kedai kopi, dan ada yang digunakan untuk dosmir, Pak. Siap. Dan ada yang untuk sewa gedung bangunan untuk kantin di kantor, Pak. Oke. Ini prosesnya tetap melalui pengelola Bang ya, tidak melakukan kita udah penyewaan sendiri ya? Tidak Pak, kita udah dapat izin Pak. Keren. Nah ini kalau keren gini dapat tumbler nih satu nih. Keren. Artinya nanti selain ini nanti Bang Safwi di dalam proses pengolahannya bisa dibantu nggak kami? Prosesnya apa sih yang sudah Bang Safwi lakukan? Di kita Pak, kalau di internal kita harus ada izin prinsip dari eselon 1 dulu Pak sebelum kita ajukan ke pengelola barang Pak. Nah, setelah mendapatkan izin prinsip dari eselon 1 dari kementerian, baru kita ngajuin permohonan sewanya ke pengelola barang Pak. Ke KPKNL Bang ya? Ya, ke KPKNL Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Safwi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu gambaran. Ternyata sewa ini ternyata sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini kita cuma merefresh kembali. Ternyata sewa itu adalah memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan ataupun masyarakat. Kalau bagi pemerintah, itu PNBP masuk. Bagi masyarakat, contohnya tadi yang disampaikan oleh Bang Safwi, disewakan sebagai kedai, kantin. Nah, orang yang menyewakan kan bisa terberdayakan. Artinya dia bisa mendapatkan penghasilan dari dia menyewakan itu, dia juga bisa mendapatkan nilai dari apa yang dijual melalui kedai kopi, melalui kantin. Artinya apa? Ketentuan umum penyewaan itu masuk di sini. Bahwa penyewaan BUMN itu dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan atau masyarakat. Nah, kalau tidak memberikan manfaat ekonomi, waduh, jangan sampai kita menyewakan, tapi tidak ada manfaat ekonominya bagi pemerintah. Nah, selanjutnya penyewa dapat meneruskan melakukan penerusan sewa kepada pihak lain dengan persetujuan pengelola atau pengguna barang. Jadi ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah disetujui terkait dengan permohonan pemanfaatan dalam bentuk sewa, ternyata di tengah jalan pihak yang bersangkutan mau mengajukan atau meneruskan sewa kepada pihak lain harus persetujuan pengelola barang. Dalam hal ini kita maupun pengguna barang dalam hal ini Satker. Jangan sampai nanti terjadi proses penerusan sewa tanpa kita ketahui. Nah, selanjutnya selama masa sewa, objek sewa dapat diubah bentuknya dengan ketentuan tidak merubah konstruksi dasar. Ini artinya apa? Misalnya Bapak Ibu ada bangunan semi permanen, ternyata Satkernya mau mengupgrade nih, misalnya dibuat sebagai kedai kopi, dia punya kontainer atau dia punya bangunan lain. Nah, dia mau mengupgrade
bangunan kita, boleh-boleh saja. Paling tidak merubah konstruksi dasar. Konstruksi dasar itu apa? Fondasinya tidak dirobohkan, atau bagian-bagian utama dari tiang bangunannya tidak berubah. Jadi boleh-boleh saja dilakukan perubahan bentuk. Misalnya dulu cuma bangunan satu lantai, ternyata rame nih. Contoh dibuat tempat panggung musik nih, akhirnya dibuat satu lantai tambahan, extension. Bisa. Nah, selama masa sewa itu mitra boleh melakukan perubahan bentuk sepanjang tidak merubah konstruksi dasar. Nah, jadi Bapak Ibu juga untuk pengaturan teknisnya, ketika Bapak Ibu ada sebidang tanah atau bangunan, Bapak Ibu dapat melakukan objek disewakan, semacam marketing lah, kita market, kita menjual. Nah, jadi disewakan tanah, disewakan bangunan. Kita sebagai asset manager itu juga jualan. Tidak kita hanya kelola secara administrasi, kita juga kelola secara marketingnya. Nah, tarif pokok dapat berubah tarif pokok sewa yang ditetapkan pada awal tahun oleh pengelola barang. Ini adalah persetujuan sewa yang diberikan oleh pengelola atas permohonan sewa yang diajukan oleh pengguna barang. Nah, besaran sewa dapat dinikmati nilai limit terendah. Nah, kita punya pengalaman dulu tanahnya Satker RRI di Indrapuri itu digunakan sawah, dikelola sawah oleh masyarakat. Dulu nilai limit yang disetujui di angka 47 juta. Ternyata ketika dilakukan pengumuman, ada proses lelang di dalamnya, ternyata meningkat sampai dengan 57 juta. Nah, jadi keseluruhan biaya yang diterima ini 57 ini keseluruhan harus disetorkan dalam hal kalaupun nilainya lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan oleh pengelola. Nah, makanya ada salah satu klausul dalam hal nilai yang diperoleh itu lebih tinggi diperbolehkan dari nilai limit yang diberikan disetujui oleh pengelola barang. Nah, ini yang paling penting adalah pembayaran uang sewa itu mohon Bapak Ibu ketika ada perjanjian sewa jangan dicicil, harus sekaligus secara tunai sebelum ditandatangani perjanjian. Karena kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang itu ada saya cicil 2 kali pembayaran ya dikasih, dan itu saat ini tidak boleh karena memang aturannya memang berbicara sekaligus. Dan yang paling penting adalah harus dituangkan di dalam perjanjian. Perjanjian ini kalau berdasarkan KUHP adalah menjadi undang-undang untuk kedua belah pihak. Nah, itu di KUHP pasal 1330 kalau salah ya. Kalau salah mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Baik Bang Adit. Nah, di dalam PMK 115 Bapak Ibu ternyata sudah ada faktor penyesuai. Nah, faktor penyesuaian ini apa sih? Misalnya ketika ada satuan kerja, ada pihak ketiga mengajukan kepada Bapak Ibu, saya mau menyewa bangunannya dong sebagai kantin, atau saya mau menyewa bangunannya dong sebagai sekolah. Nah, ada faktor penyesuai kegiatan usaha. Kalau memang dia pure 100% bisnis, nah nilai sewa yang kita tetapkan itu adalah 100%. Nah, kalau dia non bisnis ada 30 sampai 50% itu ada faktor penyesuaian. Dan untuk sosial itu kita kasih faktor penyesuaiannya 2,5%. Jadi ini adalah salah satu menunjang, salah satu mendorong, salah satu bukti ketika di masa pandemi kemarin ada beberapa satuan kerja binaan masyarakat yang mengeluh kolaps, usahanya tidak berjalan. Nah, kalau dilakukan penyesuaian, bisa enggak? Di aturannya bisa. Ada faktor penyesuaian untuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh mitra. Nah, tergantung nanti dari telahan dari pengelola barang. Benar enggak mitranya ini dia sosial? Tapi ketika kita cek ternyata bisnis, oh tidak. Nanti tetap melalui telahan dari penelitian dari pengelola. Nah, ada yang 100%, ada yang 30-50%, ada yang 22%. Ini adalah kewenangan di pengelola. Faktor-faktor penyesuaian ini kita lihat, kita teliti berdasarkan dokumen dan data dokumen, dan dalam hal juga nanti dibutuhkan ke lapangan, kita cek langsung ke lapangan seperti apa. Apakah jangan-jangan dia non bisnis, tetapi misalnya untuk kegiatan sekolah ternyata di dalam kegiatan sekolah ternyata benar-benar adalah bisnis, nah, bukan untuk kegiatan sosial. Nah, ini diperlukan penelitian. Nah, faktor penyesuaian ini
diberikan dalam rangka penyediaan infrastruktur juga. Ketika misalnya ada namanya sewa infrastruktur, nanti kita lihat. Nah, karena kita lihat mempertimbangkan ability to pay masyarakat, kemampuan masyarakat untuk membayar, atau willingness to pay kepada masyarakat, dan nilai ekonomis. Jadi Bapak Ibu, ketika ada satuan kerja, ketika ada satker, mitra satker atau masyarakat mau mengajukan permohonan sewa, bisa nanti oleh pengelola barang dapat diberikan faktur penyesuai ini sesuai dengan besaran formula sewa yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nanti pengelola barang yang akan melakukan penelitian telahan apakah bisa dilakukan diberikan faktur penyesuai atau tidak. Baik, Bang Rit. Nah, ini sebentar saja karena ini pun sebenarnya untuk beberapa Bapak Ibu yang sudah mengajukan sewa. Ini surat permohonannya, data BMN-nya, periodenya, usulannya, misalnya usulan faktur penyesuaian, misalnya tadi kalau dia sebagai UMKM, bisa nanti dokumen data dukung. Surat pernyataan dari calon penyewa ini, data ini, inilah yang diteliti oleh kami, pengelola barang ketika mendapatkan usulan dari Satker. Baik, Bang Rit. Nah, faktor penyesuaian ini mungkin bisa dibaca saja karena ini sudah ada aturannya juga. Nanti paling penting adalah untuk mendapatkan faktor penyesuaian ada di dalam data dukungnya. Kenapa dia mendapatkan keringanan? Apa alasannya? Itu nanti sesuai dengan yang di dokumen yang dipersyaratkan seperti yang kita sampaikan tadi. Next, Bang Rit. Perjanjian sewa ini juga sudah sering mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu. Ketika persetujuan sewa pemanfaatan itu sudah disetujui oleh KPKNL ataupun Direktur PKNSI, Bapak Ibu harus paling lama 3 bulan harus melakukan perjanjian sewa. Dalam hal 3 bulan setelah persetujuan itu tidak ditandatangani, tidak ditindaklanjuti, maka keputusan yang dikeluarkan oleh KPKNL pengelola barang itu batal. Jadi perlu juga dicermati apabila Bapak Ibu sudah melakukan perjanjian sewa kepada satuan kerja kepada masyarakat 3 bulan sebelum jatuh tempo diingatkan agar mengajukan perpanjangan dalam hal mau perpanjangan. Nah, ini isi perjanjian sewa mungkin juga sudah biasa Bapak Ibu lihat mulai dari dasar perjanjian, para pihak, besaran, tanggung jawab sampai dengan nanti sanksi dalam hal ada kejadian force majeure atau kegiatan hal yang mungkin mengakibatkan salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, Bang Adit. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, apakah satker mitra boleh mengajukan penerusan sewa? Boleh. Dalam hal tertentu boleh. Yang paling penting adalah tetap mengajukan permohonan kepada pengguna barang ataupun kepada pengelola. Jadi tetap dimungkinkan misalnya dia mengajukan sewa 5 tahun, di tahun ketiga dia tidak sanggup, dia teruskan sewanya kepada pihak lain. Bisa. Yang penting ada laporan, ada permohonan kepada pengguna barang dalam satker ataupun kepada kita KPKNL. Next, Bang Rit. Nah, perpanjangan seperti yang kami sampaikan 3 bulan sebelum jatuh tempo sudah harus dilakukan permohonan. Jangan sampai nanti setelah 3 bulan sudah selesai tidak ada perpanjangan, makanya itu semua kembali kepada proses biasa, mengajukan permohonan dari awal. Nah, selanjutnya ini bisa dibaca saja besaran sewa, ini juga limit terendah itu ini adalah pengguna barang dapat melakukan pembelian sewa secara langsung ataupun mekanisme lelang hak menikmati. Nah, hak menikmati ini ketika Bapak Ibu mengajukan penyewaan secara langsung atau memilih mekanisme lelang hak menikmati ini dapat menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh lelang.go.id. Dapat mengajukan nanti persyaratan lelang hak menikmati ini ada di dalam PMK 213 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu nanti ketika misalnya punya rumah dinas, mes, atau punya bangunan,
bisa dilakukan lelang hak menikmati melalui aplikasi lelang.go.id. Nanti persyaratannya ada di dalam PMK 213. Tapi bisa juga Bapak Ibu dalam melakukan pemilihan penyewa itu secara langsung. Ada seperti yang dilakukan dulu LPPT RRI, mereka melakukan pengumuman. Ada yang datang ke kantornya mengajukan permohonan, saat permohonannya langsung berapa nilai yang diinginkan oleh mitra. Nah, dalam hal mau lelang hak menikmati biar tersebar luas, boleh juga menggunakan aplikasi di lelang.go.id. Next, Bang. Nah, baik itu tadi terkait dengan pemanfaatan dalam bentuk sewa. Nah, ini adalah pinjam pakai. Pinjam pakai ini seperti yang kita sampaikan tadi adalah untuk pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Jadi misalnya Bapak Ibu punya tanah, punya kantor, tidak terberdayakan secara optimal atau daripada terindikasi idle atau tidak digunakan saat ini. Nah, ternyata ada pemerintah desa membutuhkan untuk tempat untuk digunakan sebagai gedung, boleh. Jadi Bapak Ibu bisa menyerahkan pinjam pakai kepada pemerintah desa ataupun pemerintah kota. Sepanjang seperti yang kami sampaikan tadi, pengoptimalan BUMN ini tidak dilakukan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti tanah ataupun bangunan yang Bapak Ibu pinjam pakai kan malah Bapak Ibu kekurangan bangunan nanti untuk di dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari. Jadi itu mengganggu tugas dan fungsi. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi di awal, keseluruhan proses pemanfaatan tidak mengganggu tugas dan fungsi. Nah ini 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah ini contohnya juga misalnya ada satuan kerja pemerintah desa yang belum ada gedungnya. Misalnya dia membutuhkan gedung administrasi terkait dengan pemerintahan desa. Boleh. Kak Bapak Ibu meminjam pakai kan bisa. Nah, yang penting ini adalah menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun pemerintahan desa. Next, Bang. Nah, ini KSP, ini sekilas saja karena ini juga jarang di kita, tapi kita nggak apa-apa sebagai bahan edukasi ke kita, bahan bersama. KSP ini kerjasama pemanfaatan ini biasanya ini untuk kegiatan-kegiatan yang lumayan agak besar nih. Nah, KSP ini untuk mengoptimalkan daya guna dan daya hasil BUMN. Nah, ini KSP ini bisa juga contohnya Bapak Ibu tidak mau kerepotan misalnya punya tanah luas atau punya tanah kebun yang besar, tidak bisa Bapak Ibu optimalkan sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan di dalam proses KSP karena jangka waktunya panjang. Jadi jangka waktunya panjang, Bapak Ibu juga mendapatkan penerimaan di dalam bentuk kontribusi tetap atau pembagian keuntungan ataupun pembagian KSP. Jadi daripada misalnya Bapak Ibu punya tanah lahan tidak termaksimalkan, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan di dalam kerjasama pemanfaatan. Nah, next Bang Adik. Nah ini tadi yang kita bilang penerimaan negara dari KSP ini sekilas saja. Selanjutnya kita ke BGS, BSG, bangun guna serah, bangun serah guna. Next, Bang Rik. Nah, ini ada beberapa contoh ketika misalnya terkait dengan bangun guna serah dan bangun serah guna ini, kenapa hanya jadi tanah saja? Memang objeknya ini hanya tanah saja, karena bisa jadi BGS atau BSG ini dilakukan dengan pertimbangan pemerintah membutuhkan bangunan atau fasilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan pelayanan umum dan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Misalnya nih pemerintah punya tanah, tetapi belum ada biaya untuk bangun. Nah, dibuka nih BGS. Ayo siapa swasta yang mau masuk untuk BGS atau BGSG. Nah, ada yang masuk misalnya 30 tahun. Nanti setelah prosesnya itu dilakukan, setelah 30 tahun itu nanti seluruh aset objek yang berdiri yang sudah dibangun di atasnya itu nanti akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Tapi dengan catatan proses yang selama 30 tahun itu juga sudah memberikan manfaat atau sudah mendapatkan keuntungan untuk mitra. Jadi jangan pula nanti di dalam perhitungan 30 tahun mitranya malah rugi. Jadi pengaturan teknisnya itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa ketika Satker sudah diambil skema pemanfaatan BGS ataupun BSG sudah memperhitungkan dengan
perhitungan keuntungan yang akan diterima di tahun-tahun selanjutnya. Next, Bang Adit. Nah, ini sekilas saja, karena ini juga jarang kita kelola, tapi bukan tidak pernah, tapi jarang kita kelola di Aceh, BGS dan BSG. Next, Bang. Nah, selanjutnya adalah KSPI. Ini adalah skema baru yang seperti kita sampaikan tadi. Oh, ini bukan skema baru, ini skema yang masih ada di PP 27 dan PP 28. Ini KSP ini untuk infrastruktur, apalagi pemerintah saat ini sedang menggalakkan proses proyek-proyek infrastruktur, seluruh Indonesia itu harus terhubung, terkonek. Nah, ini kerjasama penyediaan infrastruktur ini juga sesuatu hal yang mau tidak mau harus disegerakan. Ini contohnya salah satunya ini adalah pembangunan juga jalan tol Sibance kalau nggak salah, Sibanda Aceh, yang sekarang sudah masuk tahap 3 atau tahap 4 ya. Ini juga masuk dari KSP ini juga. Next, Bang Adit. Nah, next. Ya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ada satu skema yang terbaru yang diatur di dalam PP 28, namanya K2P. K2P ini kalau bahasa kerennya seperti yang kami sampaikan tadi, Limited Concession Scheme. Nah, apa sih fungsi K2P ini? Nah, K2P ini adalah salah satu skema baru yang masih baru, tetapi kenapa ini diperlukan? Kenapa ini harus dimunculkan? Karena ternyata ketika melihat beberapa aset BUMN kita, khususnya di perkotaan-perkotaan besar, tidak termaksimalkan secara efektif. Nah, K2P ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi BUMN, untuk meningkatkan fungsi operasional atau mendapatkan pendanaan dan untuk penyediaan infrastruktur. Jadi dari K2P ini, seingat saya Limited Concession Scheme ini salah satu objeknya adalah objek jadi. Jadi tidak boleh objek yang baru mau dibangun. Ini adalah objek jadi, misalnya ada bandara yang sudah sepertinya akan mati suri, contohnya kan, mati suri atau tidak termaksimalkan. Nah, diberikan kerjasama terbatas untuk penyediaan infrastruktur, nanti pihak mitra yang akan melakukan proses rebrandingnya lagi, proses pemanfaatannya, sehingga bandara ataupun fasilitas lain itu secara maksimal bisa dilakukan. Next, Bang Dit. Nah, salah satu dari pelaksanaan K2P ini adalah dana yang didapatkan itu bisa dipergunakan kembali segera untuk pembiayaan yang lain. Jadi hasil dari K2P ini bisa dialihkan langsung untuk membiayai proyek infrastruktur yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui, ini karena ini adalah barang baru, ini juga sepertinya kalau untuk di Aceh ini juga kayaknya kalau kita lihat BUMN yang dikelola juga sepertinya mungkin jarang ada di sini. Karena contohnya untuk minyak bumi, gas, dan ketenaga listrikan, telekomunikasi dan informasi, sumber daya air, jalan tol, transportasi ini kayaknya jarang. Tapi kalau di Jakarta mungkin ini ada barangnya. Ini lagi juga ada lagi digalakan, lagi dicari mana BUMN objek-objek yang memang sudah beroperasi paling kurang 2 tahun dan yang membutuhkan peningkatan efisiensi. Nah, yang paling penting adalah manfaat aset paling sedikit 10 tahun dan yang paling utama telah disajikan di dalam laporan keuangan audited. Jadi memang syaratnya sangat lumayan ketat, tapi imbal hasil yang diberikan juga luar biasa maksimal. Mungkin Bang Rik. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan di masa COVID ini adalah yang terakhir untuk kita. Kemarin pemerintah di dalam upaya menggalakkan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah kita melalui PMK 115 memberikan insentif bagi dunia usaha. Seperti yang kita sampaikan tadi, selama pandemi COVID itu, pandemi COVID-19, beberapa mitra sewa KSP, BGS, BSG itu diberikan pengurangan tarif insentifnya. Ada faktor penyelesaiannya itu 1 sampai dengan 50%, apakah dari besaran sewanya yang diberikan penyesuai, apakah kontribusi tetapnya, ataupun kontribusi tahunannya. Nah, insentif ini juga kemarin beberapa satker juga mendapatkan dalam hal penambahan jangka waktu. Artinya
ketika dia sudah ditetapkan masa waktunya 5 tahun, ternyata di 2 tahun itu benar-benar dia tidak bisa termaksimalkan karena pandemi COVID. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga memberikan insentif dalam hal perpanjangan waktu, penambahan waktu. Jadi 2 tahun yang sudah dilewati itu bisa diperpanjang 2 tahun ke depan. Jadi istilahnya ketika dia misalnya 5 tahun, 2 tahun dia pandemi COVID tidak bisa maksimal, nah, insentif yang diberikan bisa setahun perpanjangan atau 2 tahun. Nanti itu diberikan telaah dan penelitian oleh Kementerian Keuangan, oleh pengelola barang. Next, Bang Arif. Nah, ini yang kemarin dalam kondisi tertentu pengguna barang atau pengelola barang dapat menyerahkan objek pinjam pakai mendahului penetapan. Jadi kita belum mengeluarkan persetujuan, tetapi barangnya sudah dipakai. Karena kegiatan yang kemarin itu untuk penugasan pemerintah, bencana alam, penanganan bencana non alam, penanganan bencana sosial. Nah, yang kemarin itu bencana non alam itu adalah pandemi COVID-19. Kemarin itu kan banyak rumah sakit yang harus segera berdiri, khususnya rumah sakit COVID. Nah, terkait dengan pengelolaan persetujuannya ini belakangan. Rumah sakitnya berdiri dulu karena keadaan pandemi kemarin. Dokumen-dokumen persetujuannya menyusul. Nah, baik, Bang Rit. Nah, ini yang kemarin yang sudah di depan kita kemarin, optimalisasi BUMN yang kemarin kita juga lihat tahu ketika Wisma Atlet kemarin ketika pesta olahraga Asian Games itu digunakan sebagai rumah sakit COVID-19, rumah sakit darurat. Terus juga kemarin juga sudah dilakukan pembangunan rumah sakit di Batam, kalau nggak salah di Pulau Galang. Nah, ini yang terakhir itu penyampaian BUMN berupa gedung, alat kesehatan, dan alat laboratorium penanganan COVID oleh pemerintah daerah. Jadi, dalam hal upaya pemerintah untuk pengelolaan BUMN dalam penanggulangan COVID-19 kemarin, pemerintah itu juga turun hadir di dalam mekanisme pengelolaan BUMN-nya. Next, Bang. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas terkait dengan pemanfaatan BUMN sebagaimana diatur di dalam PMK 115. Mungkin juga hal-hal ini juga sudah biasa, utamanya sewa, pinjam pakai sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini sebagai refresh kepada kita, biar kita juga mengingat kembali, siapa tahu kita lupa. Pada prinsipnya, Kanwil DJKN Aceh, KPKN Banda Aceh, apabila Bapak Ibu mempunyai kebutuhan terkait dengan proses pemanfaatan BUMN, mulai dari level administrasi, diskusi, atau untuk mendapatkan nilai wajar, boleh berdiskusi dengan kami, boleh datang ke kantor, ataupun confirm, telepon, atau WA. Nah, kami siap sebagai pengelola memberikan informasi, memberikan hal-hal yang terkait demi kita berjalan bersama untuk meningkatkan PNBP melalui pengelolaan barang milik negara. Kami yakin kalau bahasa kerennya born to be asset manager. Kita lahir sebagai asset manager. Mungkin bisa juga kita jiwai. Artinya ketika kita menjiwai pengelolaan BUMN ini akan ada rasa mencintai. Kita cintai ketika ada BUMN kita yang rusak, hati kita itu langsung gelisah. Kita tidak tahan melihat BUMN kita itu misalnya tidak termaksimalkan. Demikian dari saya kembalikan ke Bang Adit selaku MC. Terima kasih Bang Panda atas materi yang telah disampaikan terkait PMK pemanfaatan BUMN. Seperti yang disampaikan oleh Bang Panda bahwa pemanfaatan BUMN dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, KSPI hingga ketupi yang baru. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ke sosialisasi materi selanjutnya, kita masuki sesi diskusi terlebih dahulu Bapak Ibu untuk terkait pemanfaatan BUMN. Bagi Bapak Ibu dapat mengajukan raise hand. Di sini dapat kami lihat dari TURT Kanwil DJP Aceh. Mungkin dari Bapak dari Kanwil DJP Aceh ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Silakan Bapak dari Kanwil DJP Aceh, apabila ada yang ingin disampaikan.
Suaranya masih belum terdengar. Masih mute, Pak. Masih kecil suaranya, Pak. Silakan. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain sebelum kita ke Kanwil DJP Aceh, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pemanfaatan BMN, kami persilahkan. Adit, mohon izin Pak Adit. Silakan Bapak dari Disnaf Sabang, silakan Pak. Gini Pak Adit, ini ada sedikit yang mau kami tanyakan. Ini seumpamanya di pertengahan tahun berjalan ini ada peminat yang ingin melakukan sewa BMN berupa bangunan ini ceritanya, berupa bangunan. Sedangkan kita di anggaran kita kan udah ada pemeliharaan BMN di anggaran tahun berjalan ini. Dan kita tidak ada dana untuk melakukan pinjam pakai ataupun dengan pihak lain. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyelesaikan hal tersebut, perjanjian sewa tersebut. Yang kedua, perjanjian sewa tersebut apakah termasuk juga sewa tanah daripada bangunan tersebut? Atau sewa bangunannya aja dimasukkan? Kemudian apabila sewa tersebut akan dilanjutkan, berarti kan pihak yang penyewa itu kan akan memberikan kepastian bahwa mereka akan melanjutkan sewa. Apabila tidak kan akan terjadi batal. Apabila mereka akan melanjutkan sewa, apakah nilai sewa untuk tahun kedepannya akan dihitung ulang atau berlaku nilai sewa sebelumnya? Dan apabila mereka telah batal sewa karena kelalaian atas surat permohonan yang kedua, apakah nilainya nilai yang baru atau bagaimana gitu? Mungkin itu aja Pak Aditya ya. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba rangkum ya Bapak untuk pertanyaan pertama itu terkait apabila di tengah tahun berjalan ada permohonan pengajuan sewa untuk BMN, tapi di Satker saat ini yang ada hanya anggaran penyerahan BMN-nya, tidak ada untuk anggaran terkait pelaksanaan sewa BMN-nya, begitu ya Bapak? Pertanyaan pertama ya Pak. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk pelaksanaan sewanya sendiri apabila terdiri ya tanah dan bangunan, untuk yang disewakan itu apakah tanah saja ataukah tanah termasuk bangunan atau bangunannya saja, seperti itu ya Pak. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apabila saat sewa sudah mau akan selesai dan akan dilanjutkan, apakah di sewa yang selanjutnya menggunakan tarif sewa yang baru? Apakah menggunakan tarif sewa yang baru atau melanjutkan dengan tarif sewa yang lama? Seperti itu ya Pak. Baik Pak, izin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Sama Pak Putra Pak Adit. Pak Putra ya Pak dari Disnaf Sabang. Baik Bapak, selanjutnya kami persilakan pada Bang Panda untuk merespon terlebih dahulu. Silakan Bang Panda. Baik, terima kasih Bang Putra. Nah, ini kita duduk di Disnaf aja sudah selesai nih. Gampang tuh Pak Panda. Kita Sabang aja Pak Panda. Ya. Tapi saya coba bantu jawab, nanti kalau kurang nanti bisa dibantu Arif Nur Hidayat. Tapi pada intinya Pak, kami sampaikan mekanisme proses pemanfaatan barang negara dalam bentuk sewa. Ketika Bapak Ibu punya tanah atau bangunan, itu sudah include tanah bangunan Pak. Nanti perhitungannya itu adalah perhitungan proporsional. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu memiliki tanah, Bapak Ibu menyewakan bangunannya,
sedangkan tanahnya masih milik pihak ketiga. Nah, seyogianya kita berbicara seyogianya, Bapak Ibu ketika mengajukan permohonan pemanfaatan dalam bentuk sewa kepada pihak ketiga, itu Bapak Ibu include tanah dan bangunannya. Nanti nilai sewa yang dikeluarkan, yang dihasilkan nilai wajar, itu proporsional. Misalnya bangunannya 50 meter persegi, berdiri tanah di atasnya itu 100 meter persegi. Apakah seluasan 100 meter tanahnya yang dihitung? Tidak. Proporsional tanah dan bangunannya. Jadi tidak terpisahkan. Oh, karena misalnya tanahnya luasnya 100, bangunannya 50. Berarti apakah luas tanahnya itu luas bangunan tanahnya yang 100 itu dihitung? Tidak. Dia proporsional dipergunakan untuk mendapatkan nilai wajar sewa tanah dan bangunannya, include tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya yang terkait dengan pihak penyewa, Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan persetujuan pemanfaatan dari KPKNL ataupun dari PKNSI, kalau untuk level KPKNL itu adalah 2 tahun. Nah, untuk 2 tahun sampai 5 tahun itu di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. Kalau sekarang Direktorat PKN. Nah, setelah Bapak Ibu sudah ada persetujuan yang dikeluarkan oleh pengelola barang, dalam hal ini KPKNL untuk sewa 2 tahun, Bapak Ibu harus menindaklanjuti dengan persetujuan sewa. Nah, persetujuan sewa inilah Bapak Ibu bisa membuka ruang. Di dalam perjanjian sewa itu seperti di dalam coba buka lagi deh yang itu apa namanya? Coba kita buka lagi share screen di sewa-sewa. Isi perjanjian sewa. Oh ya, oke. Nah, di dalam isi perjanjian sewa inilah Bapak Ibu semua tuangkan besaran dan jangka waktu, nah termasuk dengan klausul. Nah, misalnya dalam hal klausul berakhirnya sewa seperti apa? Apakah misalnya klausul sewa karena pihak sendiri atau keinginan kedua belah pihak? Nah, di sini dituangkan klausul penerusan sewa jika ada, klausul berakhirnya sewa. Berakhirnya sewa, seyogianya itu adalah ketika masa persetujuan selesai, ya 2 tahun. Ketika disetujui 2 tahun, masa normal berakhir sewa 2 tahun setelah disetujui. Tetapi ada kalanya di dalam klausul Bapak Ibu bisa ikat. Klausul sewa ini misalnya Bapak Ibu sudah memberikan persetujuan 2 tahun. Nah, ada klausul misalnya yang Bapak dan Ibu sepakati satker dengan mitra bahwa ada beberapa turunan dari klausul ini. Apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya berapa bulan atau apa terkait dengan ini, Bapak Ibu bisa mengatur tersendiri di dalam klausul ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengatur yang namanya klausul perubahan perjanjian. Misalnya ada misalnya satkernya melakukan perubahan atau fungsi. Nah, ada namanya Bapak Ibu melakukan perubahan perjanjian. Nah, isi perjanjian sewa ini adalah yang dilakukan oleh satuan kerja dengan mitra. Nah, seyogianya adalah ketika perjanjian sewa ini berakhir, ketika masa sewa itu berakhir. Misalnya Disnap Sabang punya tanah dan bangunan, menyewakan kepada pihak ketiga 2 tahun. Seyogianya 2 tahun itu sudah harus berakhir. Nah, dalam hal misalnya berakhir secara normal, berarti Disnap Sabang harus mengajukan ulang kembali kepada pengelola barang, dalam hal ini KPKNL terkait dengan pemanfaatan. Nah, makanya di dalam PMK 115, salah satu ketentuannya 3 bulan sebelum jatuh tempo. Nah, 3 bulan sebelum jatuh tempo hitung mundur. Nah, berarti kita kasih batasan. Satker itu sudah harus menginformasikan kepada mitra apakah diperpanjang atau tidak. Nah, dalam hal diperpanjang, ada permohonan, Bapak Ibu harus mengajukan permohonan ulang, permohonan perpanjangan ke KPKNL. Permohonan perpanjangan ini didasarkan dari permohonan yang dilakukan oleh mitra 3 bulan sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kesepakatan sewa yang sudah disetujui oleh KPKNL. Nah, apabila misalnya 3 bulan tersebut ternyata sudah dipenuhi, nah, apakah nilai sewa yang didapatkan itu adalah nilai sewa pada tahun sebelumnya? Tidak. Tetap akan mendapatkan nilai wajar. Nanti ketika Bapak Ibu sudah satuan kerja mengajukan permohonan perpanjangan sewa, nah, KPKNL juga akan melakukan penelitian kembali untuk mendapatkan nilai wajar sewanya.
Nah, tapi yang paling utama di sini adalah ketika dia mengajukan perpanjangan sewa, dia mendapatkan hak privilege bahwa dia penyewanya kembali. Kalau misalnya berbicara normal, ketika Bapak Ibu mengajukan pemanfaatan sudah berakhir, Bapak Ibu kan akan melakukan proses pengumuman lagi. Siapa yang mau menyewa? Bisa jadi nanti mitra lain yang masuk. Nah, kekhususan dari kenapa harus mengikuti prosedur 3 bulan sebelum jatuh tempo, untuk memastikan bahwa dia itu tetap melanjutkan proses usaha bisnisnya. Nah, mungkin itu yang terkait dengan proses sewa. Mungkin ada tambahan dari Pak Arief Nur Hidayat? Sedikit atau banyak boleh juga, Pak. Atau kalau sudah jelas mungkin sudah jelas Bang Putra. Ini Pak Bang Putra kayaknya asetnya di Snap ini banyak nih yang mau disewakan. Gimana Pak Putra? Apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Ya Pak Aditya, Pak Panda. Terima kasih. Tapi sebelumnya ada satu lagi kayaknya belum dijawab itu mengenai anggarannya itu Mbak tuh. Pak, mengenai anggarannya itu yang awal pertama kali itu. Ya baik, pertanyaan ya mohon Pak, mohon penjelasannya gitu Pak. Nah, baik Pak. Ini sebisa mungkin nanti saya jawab Bang Putra. Kalau misalnya kan Bapak Ibu kan sebenarnya sudah punya anggaran pemeliharaan. Yang sudah Bapak anggarkan itu kan prosesnya kan sudah berjalan di awal tahun. Nah, di tengah tahun kan misalnya ada anggaran, ada yang namanya proses Bapak Ibu bisa mengajukan sewa nih kepada pihak ketiga nih. Nah, bagaimana nih anggaran pemeliharaannya? Nah, kan namanya anggaran pemeliharaan kan tidak mesti harus Bapak, ketika misalnya Bapak sudah mengajukan permohonan sewa dan ada mitra, kan di dalam klausul itu kan sudah disebutkan nanti terkait dengan biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi tanggung jawab daripada mitra. Itu ada di isi perjanjiannya. Nah, itu yang harus tetap Bapak pastikan kepada satkernya. Dalam hal nanti proses sewa 2 tahun misalnya berjalan, memastikan bahwa satkernya itu memiliki itikat untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas bangunannya. Nah, itulah fungsinya tadi ketika hal-hal tersebut dituangkan di dalam isi perjanjian. Nah, misalnya Bang Putra ini sudah terlanjur sudah ada anggaran pemeliharaan nih, akhirnya jadinya tidak terserap atau seperti apa? Kan anggaran pemeliharaan itu bisa dialihkan nanti atau bisa dilakukan perubahan. Tidak hanya ketika misalnya ada anggaran pemeliharaan harus Bapak serap, enggak, kan Bapak bisa alihkan kepada yang lain. Yang penting ketika di dalam mengeksekusi perjanjian sewa dengan pihak mitra, hal-hal terkait dengan biaya pemeliharaan itu dinatis di dalam perjanjian. Nah, jadi tidak ada nanti salah paham. Oh, saya cuma menyewa saja, tidak ada pemeliharaan saya lakukan di sini. Oh, dilihat dulu perjanjiannya, harus jelas. Kalau memang ternyata info itu tidak tersampaikan kepada satker, kepada mitra, atau lupa, nah, berarti kan dari satker yang tidak menginfokan. Padahal di PMK 115 jelas menyatakan terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan objek sewa selama masa sewa menjadi tanggung jawab daripada mitra. Itu yang harus dituangkan di dalam isi perjanjian sewanya. Ya, itu Bang Putra. Oke, siap Pak Panda. Terima kasih. Memang komplit kali jawaban Pak Panda nih. Makasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adit. Iya, sama-sama Pak Putra. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Panda yang telah memberikan pencerahan. Mungkin tadi yang tertunda dari Kanwil DJP Aceh. Silakan Bang dari Kanwil DJP Aceh. Ayo Bang Ade. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi saya ada gangguan sedikit, jadi pindah perangkat Pak. Ya. Halo? Silakan Bang. Gini Pak, pertanyaan saya yang pertama Pak. Jadi kan kita ada beberapa aset yang memungkinkan dan berpotensi untuk disewakan Pak. Dan bisa nggak kita dapat dari pengelola harga taksiran Pak? Jadi kalau kita mau promo ke mungkin katakanlah media online kan, kita udah bisa kasih tahu rank harganya Pak. Jadi kita nggak buta. Jadi kalau orang nanya berapa sewanya, kita bisa jawab Pak. Soalnya kemarin ada tanah kami di Nesu, itu mau disewa sebenarnya. Cuman kami bilang kami tanya dulu, habis itu dia nggak nanya lagi karena kita nggak kasih tahu harga yang pasti ya. Itu pertama Pak. Kedua, kita punya rumah negara.
rumah negara kita itu tidak ada yang menempati Pak di kantor karena sering banjir ya. Terus kalau kemarin ada kampungnya itu nanya ke kita, bisa nggak kami gunain? Tapi itu digunainnya mau dipakai juga untuk tinggalkan penduduk. Itu bisa nggak kita kenakan rumah sewa itu atas sewa kontrakan jadinya, sewa rumah itu bisa nggak kita gunain Pak? Kayak gitu. Kalau kan itu fungsinya sebenarnya rumah negara untuk pegawai ya. Itu boleh nggak kayak gitu? Terus yang ketiga, oh mungkin itu dulu Pak ya. Itu dulu kali Pak. Lupa yang ketiga tadi apa. Baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Ini coba saya rangkum. Pertanyaan pertama yaitu bahwa banyak nih aset-aset dari Kanwil DJP Aceh yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan melalui sewa. Bisa tidak dari pengelola barang memberikan informasi terkait taksiran harga untuk aset-aset tersebut. Lalu pertanyaan kedua, rumah negara yang saat ini tidak ditempati oleh pegawai di Kanwil DJP Aceh, namun ada permintaan dari pihak kampung setempat yang ingin memakai rumah tersebut dengan sewa seperti itu ya Pak, untuk penduduk seperti itu. Silakan Bang Panda atau Pak Arief Nur ingin ditanggapi. Baik, terima kasih Bang Ade. Nah, Bang Ade ini sebenarnya tinggal datang aja nih dari DJP ke Kanwil. Tinggal melangkah dia. Tapi tidak apa-apa. Kita coba jawab ya. Jadi begini Bang Ade, nanti mekanisme proses pemanfaatan itu yang dimungkinkan dan memang sudah dibuka ruang. Untuk Bang Ade bisa marketing itu, misalnya ada beberapa aset Bang Ade itu di DJP itu yang berpotensi. Nah, sebenarnya Bang Ade bisa mengajukan permohonan pemanfaatan ke KPKNL tanpa didahului ada mitra. Jadi tanpa ada mitra, Bang Ade itu bisa mengajukan permohonan dalam ke KPKNL untuk mendapatkan nilai wajar. Jadi bukan taksiran ya. Kalau taksiran itu kan berbicara estimasi, tapi ini nilai wajar. Nilai wajar itu adalah nilai yang didapatkan oleh tim penilai nanti ketika turun ke lapangan untuk membandingkan harga wajar di pasar. Nah, tapi ini dikunci 3 bulan. Jadi misalnya nih Bang Ade mau marketing nih contohnya nih. Bang Ade ragu nih kalau mau mengajukan nanti harus ada calon penyewanya nih. Nah, dimungkinkan di dalam PMK 115 Bang Ade itu mengajukan permohonan pemanfaatan tanpa didahului usulan dari penyewa. Jadi penyewanya belum ada, Bang Ade bisa mengajukan nih untuk mendapatkan nilai wajar untuk mendapatkan nilai nih kepada KPKNL ataupun PKNSI dalam hal nanti tergantung masa sewanya 2 tahun kah atau 5 tahun. Nah, berarti Bang Ade harus bergerak cepat dari sekarang kan. Nah, misalnya bangunan mana di kantor pajak yang berpotensi disewakan. Tapi paling tidak Bang Ade itu sudah sounding di calon-calon penyewanya siapa saja. Artinya kan tidak langsung data kosongan dong. Karena seperti yang Bang Ade bilang, ada yang sudah menanyakan, ada yang datang lagi. Berarti kan sudah ada beberapa penyewa potensial. Nah, misalnya daripada menunggu ketidakpastian dari calon penyewa, Bang Ade bisa mengajukan permohonan tanpa didahului usulan dari calon penyewa. Nah, jadi Bang Ade itu berkoordinasi nanti dengan PKNL Banda Aceh untuk misalnya masa sewanya 2 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini memang permasalahannya di mana-mana nih, nggak cuma di pajak ya. Di teman-teman kita sebelah juga, Bea Cukai sama perbendaharaan. Boleh nggak rumah negara ditempati gampong? Nggak bisa, Bang. Aturannya rumah negara itu memang fungsinya itu ya untuk menunjang tugas dan fungsi dan untuk ke pegawai. Nah, kalau misalnya dipakai untuk rumah penduduk dikontrakan, waduh, nanti lama-lama secara pengelolaan BUMN-nya yang tertib hukumnya nggak dapat kita. Sejauh ini pengelolaan rumah negara tidak dimungkinkan dilakukan pengelolaan kepada masyarakat, apalagi untuk dikontrakan, ya kan? Nah, itu yang kedua. Nah, mungkin kalau ada tambahan dari Pak Arief terkait dengan rumah negara ini. Aman Bang Ade. Aman Pak. Nah, lebih lanjut Bang Ade boleh datang nih sowan ke Kanwil, kan tetangga kita. Ya. Siap. Siap. Makasih Pak. Siap Bang Ade.
Baik, terima kasih Bang Panda, Bang Ade atas tanggapan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, mengingat keterbatasan waktu dan masih adanya materi yang akan disampaikan, nanti Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan kembali dapat langsung mengunjungi Kanwil DJKN Aceh atau KPKNL setempat, atau juga dapat melalui media sosial kami ataupun melalui nomor-nomor PIC dari Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan juga bahwa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link tree yang telah kami siapkan, karena seluruh peserta yang mengisi daftar hadir akan kami siapkan sertifikat dari panitia. Lalu tadi sudah ada beberapa peserta yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Kanwil DJKN Aceh. Dan bagi Bapak Ibu yang juga menjadi penanya terbaik akan kami siapkan merchandise-nya. Baik Bapak Ibu, untuk sosialisasi yang kedua terkait dengan pemindah tanganan BMN akan disampaikan oleh Bapak Arif Nur Hidayat. Waktu yang kami berikan sebesar 40 menit kepada Bapak Arif Nur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bidang PKN Bapak Aris Rohmat, dan yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Satker Korwil yang saya hormati. Baik, untuk melanjutkan materi pada hari ini, izinkan saya Arif Nur Hidayat, Kepala Seksi PKN 2 Kanwil DJKN Aceh, menyampaikan materi yang kedua terkait pengelolaan BMN, yaitu mengenai pemindah tanganan BMN. Pemindah tanganan BMN ini Bapak Ibu diatur dalam PMK 111 tahun 2016 dan sudah ada perubahannya, yaitu PMK nomor 165 tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan November tahun 2021. Next. Baik, terkait pemindah tanganan BMN ini tadi sudah disampaikan bahwa salah satu perubahan paradigma pengelolaan BMN dari sebelumnya adalah sebagai administrator, sekarang menjadi ingin menjadi revenue center. Nah, salah satu bentuk pengelolaan BMN yang dapat menghasilkan revenue atau pendapatan bagi negara dari PNBP adalah pemindah tanganan BMN. Di sini prinsip umumnya berbeda dengan pemanfaatan BMN, di mana pemanfaatan BMN itu tidak terdapat pemindah tanganan, tidak terdapat peralihan kepemilikan. Nah, untuk pemindah tanganan ini tentunya terjadi peralihan kepemilikan. Jadi prinsip umum yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pemindah tanganan BMN ini adalah bahwa BMN tersebut sudah tidak dipergunakan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Kemudian prinsip yang kedua adalah bahwa BMN tersebut sudah dilakukan PSP atau penetapan status penggunaan. Jika ternyata belum dilakukan PSP, maka ketika mengajukan usulan pemindah tanganan, nanti juga akan disertai dengan usulan PSP. Dan di aturan baru ini juga memungkinkan pengelola barang untuk melakukan PSP dalam hal Bapak Ibu ketika mengajukan usulan pemindah tanganan ternyata lupa belum mencantumkan atau belum mengusulkan PSP atas BMN tersebut. Jadi pengelola barang nanti setelah menerima permohonan dari Bapak Ibu juga akan berinisiatif untuk meminta tambahan-tambahan kelengkapan yang berkaitan dengan PSP dalam hal pengajuan permohonan tersebut belum dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi penetapan status penggunaan. Lanjut Mas Adit. Ini secara umum gambaran yang sudah kita sering dengar ya, bahwa dalam pengelolaan BMN ada dua pembagian kewenangan. Di sini
Menteri Keuangan selaku pengelola barang yang dalam praktek sehari-harinya dilakukan oleh DJKN pada level operasional. Ada KPKNL di wilayah Aceh, ada 2 KPKNL Bapak Ibu ya, KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lok Semawe. Kemudian di sisi pengguna barang, ada pengguna barang, ada kuasa pengguna barang. Jadi inilah para pejabat dalam pengelolaan barang milik negara. Lanjut, Mas Adit. Kemudian apa tugas dan wewenang dari menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang. Jadi memang tugas dan wewenangnya ini adalah mengajukan usulan pemindah tanganan. Kemudian usulan pemindah tanganan ini pada prakteknya dapat didelegasikan kembali dari pengguna barang kepada eselon 1 maupun kepada satker di masing-masing kementerian lembaga. Nah ini apa namanya, ketika mengajukan usulan pemindah tanganan juga diperlukan dokumen pendelegasian kewenangan dalam hal ternyata pada kementerian Bapak Ibu sudah ada pendelegasian kewenangan. Kemudian wewenang yang lain antara lain adalah menandatangani perjanjian pemindah tanganan dalam hal nanti pemindah tanganannya memerlukan perjanjian. Kemudian kewenangan yang lain melakukan penatausahaan BUMN dan melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepemilikan. Dalam pemindah tanganan BUMN ini terdapat hal yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Namun tidak semua BUMN yang memerlukan persetujuan BUMN dalam rangka pemindah tanganan. Di sini diatur dalam peraturan ini adalah yang memerlukan persetujuan DPR adalah pemindah tanganan untuk tanah dan atau bangunan. Dan selain tanah atau bangunan yang memiliki nilai lebih dari 100 miliar per unitnya. Namun pengecualiannya adalah apabila BUMN sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Kemudian pengecualian yang kedua adalah BUMN harus dihapuskan karena adanya anggaran untuk bangunan pengganti. Jadi misalnya ini untuk apabila Bapak Ibu akan melakukan pemindah tanganan ya berupa bangunan yang sudah ada anggaran penggantinya, ini tidak memerlukan izin dari DPR atau diperuntukkan bagi pegawai negeri. Dan yang terakhir adalah BUMN yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Lanjut Mas Adit. Dalam pemindah tanganan BUMN ini dalam PMK 165 masih sama bentuk-bentuknya seperti halnya PMK 111 tahun 2016, yaitu ada 4. Yang pertama penjualan, yang kedua hibah, yang ketiga tukar-menukar, dan yang keempat adalah penyertaan modal. Namun dalam agenda kita pada hari ini kita hanya akan membahas 2 yang banyak prakteknya dilakukan oleh satker, yaitu penjualan dan hibah. Lanjut. Yang pertama adalah penjualan. Apa itu penjualan? Dari definisi penjualan adalah pengalihan kepemilikan BUMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Jadi ini adalah poin kuncinya bahwa kalau kita melakukan penjualan berarti negara akan memperoleh penggantian dalam bentuk uang. Itu adalah penjualan BUMN. Kemudian pertimbangan apa yang dilakukan? Pertimbangan untuk dilakukannya penjualan BUMN, yaitu antara lain 1 untuk optimalisasi BUMN yang tidak digunakan untuk institusi atau tidak dapat dimanfaatkan. Atau BUMN yang secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai BUMN yang sebenarnya masih dapat digunakan namun ternyata tidak ekonomis lagi. Misalnya untuk kendaraan bermotor sudah boros dan sebagainya, sehingga lebih baik untuk dilakukan penjualan BUMN. Lanjut. Nah ini kajian-kajian yang Bapak Ibu dapat lakukan dalam rangka penjualan BUMN. Jadi ada 3 aspek di sini, aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan atau yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk mengusulkan adanya penjualan BUMN. Jadi misalnya aspek teknisnya, misalnya ada bangunan yang berdiri di atas tanah milik pihak lain. Ini dapat dilakukan, dapat menjadi kajian sebab
atau pertimbangan untuk dilakukannya penjualan BMN atau BMN yang tidak digunakan, misalnya karena rusak berat atau adanya modernisasi sehingga BMN tersebut meskipun kondisinya tidak rusak berat namun ternyata tidak dapat digunakan karena sudah ketinggalan teknologi dan sebagainya, atau BMN yang mengalami perubahan karena terkikis, aus atau mengalami pengurangan atau susut. Itu pertimbangan dari aspek teknis dari BMN tersebut. Kemudian dari aspek ekonomis tadi sudah disampaikan bahwa apabila BMN ternyata lebih menguntungkan apabila dijual, karena misalnya biaya operasional dan pemeliharaannya apabila kita mempertahankan BMN tersebut ternyata lebih besar daripada manfaat yang kita peroleh. Atau bisa juga kajian dari aspek yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengharuskan terhadap BMN tersebut dilakukan penjualan. Ini adalah beberapa aspek yang mendasari pertimbangan dilakukannya penjualan BMN. Lanjut Mas Adit. Kemudian dalam penjualan BMN ini Bapak Ibu sudah ada pendelegasian kewenangan. Jadi ada yang didelegasikan kepada pengguna barang, ada yang kewenangannya melekat di pengelola barang. Di sini untuk kewenangan pendelegasian penjualan BMN yang didelegasikan kepada pengguna barang adalah berupa BMN yang selain tanah atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan dengan nilai perolehan kurang dari atau sampai dengan 100 juta per unit. Itu yang pertama. Jadi banyak sekali di kategori yang pertama ini BMN yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dan nilai perolehannya kurang dari atau sampai dengan 100 juta per unit. Jadi misalnya berupa peralatan dan mesin berupa meja, komputer, kemudian laptop dan sebagainya yang nilai perolehannya itu sampai dengan 100 juta. Atau jenis yang kedua yaitu bongkaran BMN karena adanya perbaikan, renovasi, rehabilitasi atau restorasi. Ini juga kewenangan memberikan persetujuannya ada di pengguna barang. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan renovasi gedung gitu ya, renovasi gedung, di situ ada bongkarannya. Misalnya bongkarannya berupa kusen, berupa material kayu lain yang masih memiliki nilai ekonomis. Nah, ini untuk persetujuan penjualannya cukup dari pengguna barang. Ini sudah diatur di dalam PMK nomor 4 tahun 2015. Kemudian untuk pengelola barang adalah penjualan BMN berupa tanah atau bangunan dan selain tanah atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan. Jadi untuk BMN yang memiliki bukti kepemilikan ini meskipun nilai perolehannya kurang dari 100 juta tetap kewenangannya ada di pengelola barang. Jadi misalnya adalah kendaraan bermotor. Jadi misalnya sepeda motor nilai perolehannya 15 juta atau 20 juta. Namun karena memiliki bukti kepemilikan maka BMN ini kewenangannya tetap ada di pengelola barang. Atau BMN selain tanah atau bangunan yang nilainya lebih dari 100 juta per unit. Jadi ada ataupun tidak adanya bukti kepemilikan, jika nilai perolehannya lebih dari 100 juta per unit, maka kewenangan untuk memberikan persetujuan penjualan BMN ada di pengelola barang. Lanjut Mas Adit. Nah, dalam penjualan BMN ini Bapak Ibu ada yang dikenal dengan namanya nilai limit penjualan, yaitu nilai terendah yang akan diajukan dalam proses lelang penjualan BMN. Untuk nilai limit ini, siapa yang melakukan penilaian? Yang pertama, apabila barangnya berupa tanah atau bangunan, maka yang melakukan penilaian adalah penilai pemerintah. Dalam hal ini ada penilai DJKN, Javung penilai, atau penilai dari kementerian lembaga apabila Satker Bapak Ibu mempunyai penilai. Atau yang kedua adalah penilai publik, yaitu melalui kantor jasa penilai publik atau KJPP. Itu untuk penjualan berupa tanah atau bangunan. Sedangkan untuk yang selain tanah dan bangunan, yang melakukan penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh pengguna barang. Namun dapat juga di sini melibatkan penilai barang. Contoh selain tanah bangunan banyak sekali berupa peralatan dan mesin, kendaraan bermotor, bongkaran bangunan dan sebagainya. Itu adalah kategori-kategori dari penjualan yang berupa selain tanah bangunan. Lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan penjualan, maka di dalam permohonan Bapak Ibu harus menyertakan usulan nilai limit penjualan. Nah,
nilai limit ini adalah nilai wajar jika nilainya itu adalah diperoleh oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Namun jika dihasilkan oleh tim yang ditetapkan oleh Satker itu adalah nilai taksiran. Kemudian kegunaannya sebagai apa? Kegunaannya adalah sebagai usulan nilai limit penjualan yang diajukan kepada pengelola barang. Lanjut. Kemudian ini adalah penjualan yang paling sering dilakukan oleh Satker kepada pengelola barang, yaitu penjualan kendaraan bermotor. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap penjualan kendaraan bermotor ini. Yang pertama adalah syarat usianya, usia kendaraan, yaitu paling singkat usianya adalah 7 tahun. 7 tahun sejak tanggal, bulan, tahun perolehannya. Jadi harus genap 7 tahun, tidak boleh kurang 1 bulan atau 1 hari pun pada prinsipnya tidak boleh. Jadi harus penuh dari tanggalnya, tanggal, bulan, dan tahun perolehannya. Itu untuk perolehan BMN dalam kondisi baru. Sedangkan untuk apabila Bapak Ibu ternyata misalnya memperoleh kendaraan bermotor ini tidak baru, namun misalnya dari hibah dari pemerintah daerah atau dari pihak lain, nah itu biasanya kan tidak dalam bentuk baru ya, dalam hal tidak kondisi baru ini, maka dihitungnya adalah tahun pembuatannya. Jadi bukan tahun Bapak Ibu memperoleh. Jadi misalnya Bapak Ibu memperoleh hibah kendaraan bermotor tahun 2020. Namun ternyata kendaraan itu tahun pembuatannya bukan 2020 tapi 2015. Nah, maka yang dihitung 7 tahun ini adalah sejak tahun pembuatannya. Dalam hal ini adalah 2015. Bukan tahun Bapak Ibu memperoleh kendaraan tersebut, misalnya tadi 2020. Jadi yang dihitung adalah tahun pembuatannya untuk perolehan dalam kondisi yang tidak baru. Namun syarat usia kendaraan ini ada pengecualian dalam hal ternyata kendaraan bermotor tersebut kondisinya mengalami kondisi rusak berat paling tinggi 30%. Jadi misalnya kendaraan ini mengalami kecelakaan ataupun terkena bencana, misalnya banjir, longsor, atau terbakar, dan sebagainya. Dengan syarat kondisi fisik paling tinggi 30%, itu bisa dilakukan usulan penjualan meskipun usia kendaraannya kurang dari 7 tahun. Itu adalah persyaratan dalam penjualan kendaraan bermotor. Nah, ini adalah tata caranya Bapak Ibu. Tata caranya masih sama seperti dengan peraturan PMK 111. Jadi secara umum pertama adalah Satker melakukan persiapan. Di sini Satker membentuk SK tim, kemudian setelah dibentuk SK tim melakukan penelitian, dituangkan dalam berita acara penelitian baik administrasi maupun fisik. Kemudian dilakukan penilaian. Nah, penilaian ini Bapak Ibu dalam rangka menentukan nilai taksiran atau sebagai usulan nilai limit penjualan yang diajukan kepada pengelola barang. Dalam penilaian ini dapat juga melibatkan instansi teknis atau penilaian. Namun ini tidak harus ya Bapak Ibu. Jadi dapat melibatkan penilai maupun dari instansi teknis, namun ini tidak diwajibkan. Kemudian setelah dilakukan penilaian, dituangkan dalam laporan atau berita acara penilaian, Bapak Ibu mengajukan permohonan penjualan kepada pengelola barang. Nah, untuk permohonan penjualan ini, Bapak Ibu harus diperhatikan bahwa untuk kewenangan di pengelola barang itu untuk KPKNL dibatasi sampai dengan 5 miliar per unit barangnya. Jadi apabila ternyata ada BMN selain tanah bangunan yang akan dihapuskan nilainya lebih dari 5 miliar, itu diajukan ke Kanwil DJKN Aceh dengan nilai 5 sampai 7,5 miliar. Kemarin kalau tidak salah ada satu permohonan dari Lanal kalau tidak salah, itu nilainya lebih dari 5 miliar, maka menjadi kewenangan dari Kanwil DJKN Aceh. Lanjut Mas Adit. Selanjutnya apa syarat-syaratnya ini? Kurang lebih ini Bapak Ibu syarat-syaratnya. Syaratnya boleh dikatakan masih sama dengan PMK sebelumnya, jadi tidak ada perubahan yang berarti. Mungkin sudah hafal ya, silakan bisa dicek sendiri. Ini diatur di pasal 33 PMK 165 tahun 2011. Jadi secara umum ada surat permohonan, kemudian ada SK tim, laporan hasil penelitian tim atau berita acara penelitian, kemudian data BMN. Di sini
Bapak Ibu sudah familiar, ada nama barang, kode barang, tahun perolehan, NUP, kondisi, dan lain-lain. Dan juga nilai perolehan dan nilai limit penjualan. Kemudian dokumen yang keempat ada surat pernyataan tanggung jawab berisi kebenaran formil dan material atas objek yang diusulkan. Dan jangan lupa juga fotokopi SK PSP dalam hal PMN ini sudah ada PSP-nya. Apabila belum, sebaiknya segera diajukan PSP-nya terlebih dahulu. Kemudian fotokopi bukti kepemilikan. Selanjutnya ada KIB dan laporan kondisi barang rusak berat, foto BMN dan fotokopi pendelegasian kewenangan terkait tadi kewenangan pengelolaan BMN. Nah, lanjut. Ini adalah langkah lanjutan setelah adanya surat permohonan Bapak Ibu tadi, kemudian dari pengelola barang melakukan penelitian. Apabila ternyata dapat disetujui, maka dikeluarkan surat persetujuan atau persetujuan penjualan. Nah, setelah adanya surat persetujuan penjualan ini, maka Satker menindaklanjutinya dengan melakukan permohonan lelang. Permohonan lelang ini diatur persyaratan dan sebagainya diatur dalam PMK 213 tahun 2020 dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 2 Tahun 2017. Dalam hal ketika lelang ternyata barangnya terjual, maka Satker melakukan BAST atau serah terima barang kepada pemenang lelang. Kemudian yang terakhir adalah setelah barangnya dilakukan serah terima, maka dilakukan penghapusan. Bapak Ibu Satker menerbitkan SK penghapusan dan melakukan penghapusan dari SIMAK, PMN maupun dari Sakti. Selanjutnya ini adalah penjualan lelangnya. Terkait penjualan lelang ini ada hal yang baru dibandingkan PMK 111 tahun 2016, yaitu bahwa pelaksanaan lelang ini paling lama 6 bulan. 6 bulan sejak tanggal persetujuan. Jadi berbeda dengan PMK sebelumnya yang mengatur bahwa permohonan lelang paling lama 6 bulan. Dahulu seperti itu. Nah, sekarang ini bukan permohonannya, tapi lelangnya. Pelaksanaan lelangnya itu harus masih dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat persetujuan penjualan. Dalam hal ternyata Satker mengajukan permohonan lelangnya lebih dari 6 bulan, maka otomatis persetujuan tersebut sudah batal sehingga harus dilakukan perubahan nilai limit kepada pengelola barang. Kemudian ini adalah gambaran kode akun penyetoran dari hasil lelang kepada kas negara. Di sini kode 425121 adalah pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan, sedangkan kode 425122 adalah pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin. Selanjutnya Mas Adit. Nah, dalam hal ternyata misalnya ketika pelaksanaan lelang ternyata lelangnya tidak laku, maka dapat dilakukan lelang ulang. Nah, peraturan yang baru juga demikian. Jadi baik lelang pertama maupun lelang ulang itu harus jangka waktunya masih dalam rentang 6 bulan sejak tanggal persetujuan penjualan. Jadi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Ini yang membedakan dengan aturan sebelumnya, di mana aturan sebelumnya lelang ulang ini masih maksimal 6 bulan. 6 bulan sejak lelang pertama. Ya, ini yang membedakan. Jadi waktunya lebih singkat. Apabila dulu 6 bulan ini dihitung sejak lelang sebelumnya, nah sekarang 6 bulan ini sejak persetujuannya bahkan. Jadi bukan dari lelang pertama, tapi sejak surat persetujuan dari pengelola barang. Apabila sudah lewat dari 6 bulan, maka surat persetujuan ini sudah tidak berlaku sehingga harus dilakukan permohonan ulang kepada KPKNL. Permohonan untuk perubahan nilai limit penjualan. Nanti pengelola barang akan mengeluarkan revisi atas surat persetujuan sebelumnya. Lanjut Mas Hadid. Nah, ini gambarannya. Jadi dalam penjualan lelang ini jangka waktu 6 bulan ini berlaku untuk baik permohonan lelangnya, lelang pertama maupun lelang ulang. Jadi syaratnya ketiga hal ini, permohonan lelang, dan lelang ulang ini maksimal 6 bulan sejak persetujuan penjualan diterbitkan oleh pengelola barang. Ini yang sangat membedakan dengan peraturan sebelumnya, sehingga kami harapkan Bapak Ibu Satker, Korwil dapat memantau setiap
persetujuan yang diberikan oleh pengelola yang ditembuskan kepada Satker Korwil, agar Satker Korwil jangan lupa mengingatkan kepada Satkernya, jangan sampai jangka waktu 6 bulan ini terlewat sehingga harus dilakukan proses kembali ya, sehingga memakan waktu dan sebagainya. Ini kami harapkan Bapak Ibu Satker Korwil, kami minta tolong agar mengingatkan satker-satkernya ketika ada persetujuan penjualan segera ditindaklanjuti, karena batas waktunya hanya 6 bulan. 6 bulan ini sudah untuk lelang pertama maupun lelang ulangnya. Jadi harus masih dalam rentang waktu 6 bulan sejak persetujuan penjualan. Lanjut. Kemudian ini kami sampaikan kembali terkait penjualan BUMN berupa bongkaran bangunan ya Bapak Ibu. Jadi penjualan bongkaran bangunan ini antara lain yang berasal dari bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau tanah Pemda desa, di mana pihak lain tersebut akan menggunakan tanah tersebut. Atau kondisi yang kedua, bangunan dalam kondisi rusak berat atau membahayakan lingkungan. Kondisi yang ketiga, bangunan yang karena anggaran untuk bangunan penggantinya sudah disediakan atau akan dibangun kembali ya. Dan atau BUMN berupa bangunan yang dihapuskan karena terkena program strategis nasional. Nah, dalam penjualan BUMN berupa bongkaran ini Bapak Ibu, maka berlaku ketentuan permohonan penjualan BUMN yang diajukan oleh Satker kepada pengelola barang itu adalah dalam satu kesatuan dengan permohonan penghapusan. Jadi Bapak Ibu ketika mempunyai kondisi seperti 4 hal di atas ini, penjualan bongkaran yang berasal dari 4 hal ini, maka yang diajukan ke KPKNL adalah permohonan penghapusan BUMN, bukan permohonan penjualan, tapi permohonan penghapusan BUMN. Namun dalam permohonan penghapusan itu Bapak Ibu melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penjualan, seperti misalnya usulan nilai limit dan sebagainya, sehingga nanti ketika pengelola barang mengeluarkan persetujuan, yang dikeluarkan adalah persetujuan penghapusan. Namun di dalam persetujuan penghapusan dimaksud terdapat berisi kondisi-kondisi atau berisi klausul-klausul agar Satker melakukan penjualan. Misalnya ada di situ dicantumkan juga nilai limit bongkaran dan sebagainya. Jadi memang ini perlakuannya khusus untuk BUMN yang berupa bongkaran bangunan. Jadi karena sebenarnya yang dijual itu adalah bongkarannya, bukan bangunan utuhnya yang dijual kepada pihak lain, tapi yang dijual sebenarnya adalah bongkaran-bongkaran dari bangunan tersebut. Nah, ini ada perlakuan khusus dalam PMK 165 tahun 2021 ini. Nah, lanjut. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Bana bahwa selain pemanfaatan yang dapat menjadi revenue atau dapat menjadi pendapatan PNBP adalah dari pemindah tanganan, terutama dari penjualan ini Bapak Ibu. Di sini dari data yang kami dapatkan dari Siman di bulan Mei itu masih terdapat data kendaraan bermotor yang rusak berat. Di sini untuk KPKNL Banda Aceh ada kendaraan roda 2 ada sebanyak 1.384. Kemudian kendaraan roda 4 ada 541, totalnya ada 1.925 kendaraan bermotor yang kondisinya rusak berat. Kemudian untuk KPKNL Lok Semawe ada 277 kendaraan roda 2 yang rusak berat dan ada 85 kendaraan roda 4 yang rusak berat. Totalnya adalah 362 kendaraan. Dan untuk seluruh Kanwil Aceh totalnya ada 2.287 ini kendaraan bermotor yang rusak berat. Nah, ini kami harapkan Bapak Ibu Satker Korwil jangan lupa mengingatkan Satkernya. Bapak Ibu bisa tarik data Siman, cek mana Satker yang masih mempunyai kendaraan bermotor yang rusak berat. Karena ketika Bapak Ibu sudah menetapkan kendaraan ini rusak berat, otomatis kan tidak dapat lagi di cover oleh pemeliharaan, sehingga akan lebih baik jika akan lebih menguntungkan bagi negara menghasilkan PNBP apabila terhadap kendaraan-kendaraan ini Bapak Ibu dilakukan penjualan, karena pada prinsipnya tadi sudah terpenuhinya kendaraan ini tidak dapat digunakan untuk tugas dan fungsi, kemudian tidak dapat dimanfaatkan ataupun dilakukan sewa dan sebagainya, sehingga harus dilakukan penjualan.
Nah, lanjut Mas Adit. Ini sekilas gambaran dari PNBP, Bapak Ibu, PNBP dari pengelolaan BUMN. Ini terdiri dari pemanfaatan dan pemindahan BUMN dari tahun 2020. Kurang lebih sekitar realisasi PNBP-nya adalah 17 miliar lebih. Kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 19 miliar. Dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan April, PNBP pengelolaan BUMN ini sudah 6 miliar, jadi 6, sekian miliar, sehingga kami harapkan dengan salah satunya dari penjualan kendaraan bermotor yang kondisinya sudah rusak berat ini, mudah-mudahan realisasi PNBP ini dapat meningkat melebihi realisasi tahun lalu yang sebesar 19 miliar. Kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu Satker Korwil, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan satkernya, jangan sampai menyimpan kendaraan yang sudah rusak berat. Nah, lama-kelamaan kendaraan ini kan tidak menjadi barang antik, sehingga nilainya pasti akan turun, kecuali barang antik yang semakin lama semakin mahal nilainya gitu ya. Jadi kami harapkan kerjasama dari Satker Korwil untuk menghimbau Satker di wilayah kerjanya untuk melakukan penjualan terhadap kendaraan bermotor yang rusak berat. Kalau tidak salah, minggu yang lalu sudah ada surat dari KPKNL Banda Aceh kepada Satker, masing-masing Satker di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh untuk menghimbau terhadap plat nomor yang rusak berat ini agar segera diajukan permohonan penjualan. Nah, itu sudah kami harapkan dari Satker Korwil juga ikut memantau mana-mana Satkernya yang mempunyai BUMN yang rusak berat ini agar segera diproses penjualan BUMN-nya. Baik, itu tadi Bapak Ibu terkait materi yang pertama terkait penjualan BUMN. Izin saya lanjutkan yang kedua terkait hibah. Ini memang terkait hibah ini ada beberapa satker ya yang sering melakukan hibah BUMN. Nah, ini hibah ini adalah hibah yang keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi dari satker menghibahkan ke pihak lain, contohnya kepada pemerintah daerah, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya dari misalkan Satker menerima hibah dari pihak lain, itu namanya bukan hibah BUMN, tapi memang namanya hibah juga, namun itu adalah hibah masuk. Jadi yang diatur di sini adalah hibah BUMN, artinya BUMN pada Satker yang akan dihibahkan kepada pihak lain atau yang dipindah tangan ke pihak lain sehingga keluar dari neraca atau keluar dari laporan keuangan kementerian lembaga Bapak Ibu. Jadi ini hibah. Jadi hibah adalah pengalihan kepemilikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Mohon maaf. Jadi definisi hibah itu adalah seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu menghibahkan, pada prinsipnya sebenarnya pemberian kepada pihak lain itu dengan tanpa adanya imbal baliknya, jadi tanpa adanya memperoleh penggantian. Itu adalah definisi dari hibah BUMN. Nah, pertimbangannya apa Bapak Ibu? Ketika mengajukan permohonan hibah, pertimbangannya bisa untuk kepentingan sosial, kepentingan budaya, kepentingan keagamaan, kepentingan kemanusiaan, maupun kepentingan pendidikan non komersial. Atau pertimbangannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila hibahnya kepada pemerintah daerah. Kemudian syarat BUMN yang dihibahkan adalah bukan merupakan barang yang merupakan rahasia negara atau bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan TUSI. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan dan persyaratan dari hibah. Hibah BUMN berupa tanah dan bangunan Bapak Ibu seperti ketentuan umum di atas itu memerlukan persetujuan DPR kecuali apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum. Lanjut Mas Adit. Ini adalah contoh beberapa kepentingan umum. Jadi banyak sekali kepentingan umum yang masuk kategori kepentingan umum, yaitu misalnya jalan umum, jalan tol dan sebagainya. Lanjut. Kemudian siapa yang dapat menerima hibah BUMN? Jadi sudah diatur beberapa pihak yang dapat menerima hibah, yaitu yang pertama adalah pemerintah daerah atau desa. Nah, ini adalah aturan baru bahwa sebelumnya pada PMK 111 tahun 2016 itu belum diatur
bahwa pemerintah desa bisa menjadi penerima hibah. Namun di PMK 165 ini sudah diatur bahwa pemerintah desa bisa menjadi pihak yang menerima hibah. Karena apa? Karena pemerintahan desa ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri sehingga dia adalah entitas yang terpisah dengan pemerintah daerah. Jadi aset-aset desa itu bukan aset pemerintah daerah karena dia bisa dia adalah entitas terpisah yang mencatat asetnya sendiri. Jadi ada namanya kalau di sini BUMG ya, barang milik gampang, BMG, barang milik gampang. Kalau di tempat lain berarti barang milik desa istilahnya. Jadi barang milik desa, BMDes, barang milik desa. Kemudian yang dapat menerima hibah juga lembaga yang berbentuk lembaga sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, dan lain-lain. Dan kemudian pihak selanjutnya adalah BUMN. Namun BUMN ini dibatasi hanya untuk BUMN yang berbentuk perum, yang tugasnya adalah untuk menjaga stabilitas pangan. Jadi mungkin ini kalau gampangnya mungkin perum bulog ya. Jadi yang BUMN yang dapat menerima hibah. Atau pemerintah negara lain atau kalau masyarakat baik perorangan maupun kelompok ini untuk menjalankan kebijakan pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan oleh pengelola barang. Kemudian untuk hibah ini juga ada pendelegasiannya Bapak Ibu. Jadi sama seperti penjualan BMN, kriterianya hampir sama bahwa BMN yang didelegasikan kepada pengguna barang itu adalah BUMN yang selain tanah bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta. Kemudian BUMN berupa bongkaran karena adanya perbaikan. Itu juga didelegasikan kepada pengguna barang. Nah, yang selain itu kewenangannya ada di pengelola barang dengan batasan-batasannya. KPKNL ini adalah nilai perolehannya sampai dengan 5 miliar. Kemudian yang nilainya lebih dari 5 miliar sampai dengan 7,5 miliar, kewenangannya ada di Kanwil DJKN dan demikian seterusnya. Lanjut. Sedangkan untuk hibah ini Bapak Ibu berbeda dengan tadi penjualan yang harus dilakukan proses penilaian. Jadi untuk pemindah tangan dalam bentuk hibah ini tidak diperlukan penilaian. Jadi nilai yang digunakan dalam persetujuan hibah ini adalah nilai perolehan. Nilai perolehan dan nilai buku yang tercatat di aplikasi, di SIMAK maupun di Sakti. Sehingga terhadap hibah ini tidak diperlukan proses penilaian BMN. Lanjut. Ini adalah gambar membentuk tim, kemudian mengajukan usulan hibah kepada pengelola barang dan seterusnya. Lanjut. Dan ini adalah persyaratan-persyaratannya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu baca di pasal 93 PMK 165. Secara umum hampir sama dengan peraturan sebelumnya, persyaratan hibahnya. Kemudian lanjut. Setelah adanya persetujuan hibah dari pengelola barang, maka kewajiban Satker adalah membuat naskah hibah dan BAST atau berita acara serah terima kepada penerima hibah. Jadi dalam naskah hibah ini diatur ini ketentuan minimalnya ya, bisa lebih dari ini diisi dari naskah hibahnya antara lain memuat identitas para pihak, kemudian jenis dan nilai barang yang dihibahkan, tujuan hibah, hak dan kewajiban, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran umum dari isi dari naskah hibah. Naskah hibah ini ditandatangani paling lama 3 bulan setelah persetujuan hibah. Nah, naskah hibah ini biasanya dilakukan berbarengan dengan berita acara serah terimanya. Jadi penandatanganan naskah hibah dan BAST ini dilakukan sekaligus atau simultan. Jadi pada waktu yang sama. Nah, ini adalah syarat tindak lanjut dari persetujuan hibah, yaitu berupa naskah hibah dan BAST. Kemudian setelah Satker melakukan naskah hibah atau perjanjian hibah dan BAST, maka langkah selanjutnya dari Satker adalah melakukan penghapusan BMN dengan dasar tadi naskah hibah dan BAST, maka Satker bisa melakukan penghapusan BMN dengan menerbitkan keputusan penghapusan. Itu adalah prosesnya. Lanjut. Jadi, nah ini gambarannya. Jadi dari persetujuan hibah sampai dengan Bapak Ibu
melakukan naskah hibah dan PST adalah 3 bulan. Jadi segera apabila ada satker Bapak Ibu ada persetujuan hibah dari pengelola, jangan lupa juga diingatkan bahwa jangka waktunya 3 bulan. Jadi mungkin itu sekilas mengulang materi-materi yang sudah sering Bapak Ibu pahami, mungkin sudah dipahami, sudah sering dibaca dan sebagainya. Hanya mengingatkan kembali, mudah-mudahan proses penjualan BUMN dan hibah BUMN ini kedepannya tidak mengalami kendala karena adanya aturan baru ini. Silahkan Bapak Ibu bisa unduh aturan-aturan yang baru. Jadi selain baca tayangan juga silahkan dibaca, barangkali dalam membuat bahan kami ada yang keliru, ada yang salah tulis dan sebagainya, bisa Bapak Ibu cek kembali di aturan PMK 165 tahun 2021. Mungkin dari materi terkait pemindah tanganan BUMN dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada MC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Nur Hidayat yang telah menyampaikan materi terkait tata cara pemindahan barang milik negara. Dalam hal ini sesuai yang tertuang dalam PMK nomor 165, PMK 06/2021, di mana dalam sesi ini Pak Arief Nur membahas terkait 2 pemindahan tangan barang milik negara, yaitu melalui penjualan dan melalui hibah. Mungkin untuk terkait tukar-menukar dan penyertaan modal, apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi Kanwil DJKN Aceh atau KPKN setempat. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kami buka sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau dapat membuka mic-nya, agar dapat kita dengarkan bersama pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, boleh bertanya Bapak? Silakan Bapak, dari mana Bapak? Saat ke mana? Dari Balai Bahasa, Pak dari Subhan. Iya, Pak Subhan dari Balai Bahasa. Silakan Bapak. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini ada sedikit permasalahan mengenai pemindahan tanganan. Kami sudah beberapa bulan mengajukan persetujuan penjualan ke Eselon 1 selaku pengguna barang. Hingga saat ini pengajuan kami ini belum turun-turun. Bahwasanya permohonan kami sudah disetujui begitu Pak. Jadi dalam hal ini kami mengusulkan bila mana keuangan bahwasanya untuk pengajuan penjualan berupa peralatan dan mesin di bawah 100 juta yang tidak ada bukti kepemilikan Izin Bapak, sinyalnya terputus sepertinya ya Pak. Izin Pak Subhan, apakah masih terhubung Bapak? Terputus nih ya Bapak. Izin Pak Subhan. Tadi pertanyaannya terkait dengan persetujuan penjualan. Saat ini dari Balai Bahasa sudah mengajukan ke unit Eselon 1, begitu ya Pak, tapi belum ada tindak lanjutnya. Lalu tadi terputus, tadi sepertinya ada usulan dari Balai Bahasa terkait ketentuan penjualan peralatan dan mesin yang tidak memiliki dokumen kepemilikan di bawah 100 juta, seperti itu ya Pak. Bagaimana solusi kiranya untuk menindaklanjuti persetujuan yang belum ditetapkan dari Eselon 1. Mungkin dari Pak Arief Nur mungkin bisa tergambarkan Pak pertanyaannya bagaimana untuk case-case yang malah terjadi di pengguna barang sendiri yang terhambat untuk persetujuan penjualannya. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Subhan atas pertanyaannya, sepertinya terputus ya. Jadi kalau yang dari pertanyaan Pak Subhan seperti yang saya tangkap tadi, dari Balai Bahasa sudah mengajukan usulan kepada Eselon 1, namun belum turun gitu ya. Jadi belum turun persetujuannya. Nah,
memang ini Pak Subhan terkait penjualan pemindah tanganan BUMN ini kan kewenangannya memang ada di kementerian lembaga sebenarnya dari selaku pengguna barang. Nah, apabila dari pengguna barang ini belum mendelegasikan kepada Satker, maka otomatis dari Satker memang harus mengajukan dulu izin prinsipnya kepada eselon 1 Pak ya, kepada kementerian dulu. Nah, tentunya ini juga apabila izin Pak, ini tadi yang mengajukan kepada eselon 1 itu barang apa Pak ya? Masih di mute Pak. Pak Subhan masih di mute Pak. Oh ya. Itu berupa peralatan dan mesin. Ada laptop, ada PC, ada mesin ketik. Itu Pak. Oh baik. Berarti untuk seperti yang disampaikan Pak Subhan, ternyata yang diajukan itu berupa selain tanah bangunan yang nilai perolehannya dari 100 juta Pak ya. Nah kalau ini memang kewenangannya ada di pengguna barang, tidak sampai ke pengelola barang Pak. Jadi ketika sudah diajukan ke eselon 1, ketika sudah disetujui, Bapak langsung bisa mengajukan permohonan lelang Pak ke KPKNL. Jadi apabila nilai yang Bapak tadi sebutkan, barang-barangnya mesin ketik, laptop dan sebagainya kurang dari 100 juta per unit ya Pak ya. Per unit Pak, bukan per usulan ya, bukan per surat usulan, tapi per unitnya. Per unit, pasti kurang dari 100 juta lah dan tidak ada dokumen kepemilikan, maka ya itu memang kewenangan pengguna barang Pak. Jadi cukup dari ke pengguna barang, tidak perlu ke KPKNL untuk persetujuan penjualannya. Jadi setelah nanti dari eselon 1-nya turun Pak persetujuannya, Bapak langsung mengajukan permohonan penjualan langsung Pak, penjualan lelang ke KPKNL Pak. Demikian Pak. Enggak, maksud saya mengusulkan saja kalau bisa itu mekanismenya dipangkas saja, jangan begitu panjang ya. Kalau kami ajukan ke KPKNL itu kan lebih cepat Pak, tidak menunggu lama waktu sehingga BUMN yang kami usulkan itu tidak menumpuk di gudang. Itu kan memerlukan biaya pemeliharaan, pengawasan dan lain-lain. Kami takutkan nanti barang-barang itu bisa disalahgunakan gitu Pak. Maksudnya mengusulkan kalau bisa dipersingkat mekanisme pengajuan penjualan, jangan langsung ke eselon 1 kalau bisa. Itu usulan saja Pak. Oh baik Pak. Jadi ini Pak ya dari Satker malah inginnya langsung saja ke KPKNL Pak ya. Meskipun itu berupa selain tanah bangunan yang kurang dari 100 juta memang. Ya memang Pak, karena kan kalau pengelolaan BUMN ini kan inginnya kita juga semua cepat Pak gitu Pak ya. Semuanya cepat. Iya benar. Ternyata diturunkan ke pengguna barang juga belum tentu juga Pak ya, belum tentu menjamin lebih cepat. Namun memang ini masih belum dicabut Pak, aturannya di PMK nomor 4 tahun 2015 memang masih mengatur yang selain tanah bangunan kurang dari 100 juta dan tidak ada bukti memang kewenangan pengguna Pak. Kalau Bapak ajukan ke KPKNL juga saat ini belum bisa Pak, belum bisa disetujui. Pasti akan dikembalikan. Maksud saya mengusulkan kalau bisa undang-undang itu peraturannya dirubah gitu, diusulkan. Kami kalau bisa. Itu usulan saja Pak. Terima kasih Pak. Ya jadi intinya Balai Bahasa ini semangat ini sebenarnya untuk melakukan pengelolaan BUMN-nya. Bukan semangat lagi Pak, di atas semangat kalau ada Pak. Betul Pak. Terima kasih Pak. Kami harapkan mudah-mudahan prosesnya bisa cepat Pak. Jangan lupa mungkin harus sowan ke pusat Pak. Pak Subhan harus datang ke eselon 1-nya mungkin Pak. Enggak, di eselon 1 sudah kami sowan karena mereka menangani banyak saker gitu. Jadi alasan itu. Jadi enggak saker kami aja. Itu jawaban mereka. Oh gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak atas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subhan atas usulannya. Memang menjadi masing-masing pengguna barang punya kendala masing-masing dalam pelaksanaan BUMN-nya. Semoga ini dapat menjadi semangat kita semua ya Bapak Ibu untuk menjadikan aset-aset negara dapat teroptimalisasi dan dapat dikelola sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilakan Bapak Ibu, satu orang penanya lagi, kami persilakan. Jika tidak ada lagi, mengingat masih ada agenda selanjutnya,
kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada 2 sosialisasi ini. Selanjutnya, kami terdapat agenda berupa yaitu sosialisasi pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh, di mana saat ini Kanwil DJKN Aceh sebagai salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan sedang mengikuti pembangunan zona integritas WBBM tahun 2022, di mana kan kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian terkait untuk pencapaian kami menuju zona integritas WBBM di tahun ini. Namun untuk memberikan pemahaman mendalam bagi Bapak Ibu sekalian terkait proses pembangunan zona integritas yang ada di Kanwil DJKN Aceh, bersama ini kita telah tersambung dengan agen perubahan Kanwil DJKN Aceh, Saudara Izia Nabila. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Mbak Izia? Iya, terima kasih Bang Adit. Alhamdulillah luar biasa Bang. Ya, Mbak Izia. Gimana, sudah siap Mbak Izia untuk menyampaikan materi terkait pembangunan ZI WBBM di Kanwil Aceh? Iya, insya Allah akan kita sampaikan secara singkat saja Bang Adit terkait dengan pembangunan ZI WBBM di Kanwil DJKN Aceh. Baik. Kami persilakan Mbak Izia sebagai agen perubahan Kanwil DJKN Aceh untuk menyampaikan paparannya. Waktu yang kami sediakan 10 menit. Mbak Izia, kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Satuan Kerja Koordinator Wilayah se-Provinsi Aceh, serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon izin mungkin kami sedikit mengambil waktunya tidak lebih dari 10 menit. Ini kami ingin sedikit menyampaikan terkait dengan pembangunan ZI WBBM di Kanwil DJKN Aceh. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Adit, host kita pada kesempatan kali ini, bahwa Kanwil DJKN Aceh saat ini sedang dalam proses pembangunan zona integritas menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Adapun sebelumnya Kanwil DJKN Aceh sudah pernah mencanangkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di tahun 2019 dan alhamdulillah berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2020. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu hadirin sekalian selaku satuan kerja di Kanwil DJKN Aceh untuk memberikan dukungan kepada kami. Semoga mudah-mudahan kita bisa meraih zona integritas menuju WBBM di tahun 2022 ini. Selanjutnya mungkin sedikit kami sampaikan, mungkin sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin di unit Bapak Ibu juga saat ini sedang menjalani pembangunan ZI WBK ataupun WBBM, bahwa zona integritas itu adalah instansi pemerintah yang pimpinan atau jajarannya telah memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM itu sendiri, yang dilaksanakan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Jadi, WBBM itu sendiri adalah predikat yang diberikan kepada suatu satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam kegiatan pembangunan ZI WBBM dan WBK dan WBBM secara umum adalah, yang pertama adalah terkait dengan manajemen perubahan, yaitu di sini kita dituntut untuk memiliki mekanisme kerja, pola pikir, mindset, budaya kerja yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari sasaran pembangunan ZI itu sendiri. Kemudian ada terkait dengan penataan tata laksana. Nah, di sini diharapkan unit kerja dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, memberikan kepastian tentunya, sehingga dapat terukur dan lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang ketiga adalah terkait dengan penataan sistem manajemen SDM. Nah, di sini dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dari SDM aparatur sipil negara pada masing-masing unit yang sedang mengikuti ZI WBBM ini. Selanjutnya adalah ada penguatan akuntabilitas. Nah, di sini adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari unit kerja itu sendiri. Kemudian ada penguatan pengawasan. Nah, ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Selanjutnya adalah
yang paling juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya diharapkan unit kerja yang sedang dalam pembangunan ZIW BBM ini mampu untuk memberikan inovasi serta juga meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan. Nah, di sini tentunya kami berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang prima kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian selaku satuan kerja yang menjadi stakeholders Kanwil DJKN Aceh. Selanjutnya terkait dengan salah satu komponen tadi Bapak dan Ibu, yaitu komponen yang kelima, yaitu adalah penguatan pengawasan. Tentunya kita dituntut untuk menjadi unit kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam hal ini adalah terkait dengan tentu salah satunya adalah pengendalian gratifikasi. Mohon izin kami sampaikan Bapak Ibu, mungkin sebagaimana kita ketahui bersama terkait dengan gratifikasi itu ada di dasar hukum di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, dan juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan di Kementerian Keuangan sendiri juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan pengendalian gratifikasi. Nah, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, bisa uang, barang, rabat, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan hal-hal lain sebagainya yang diatur. Adapun kategori gratifikasi itu ada dua Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, ada yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib untuk dilaporkan. Nah, terkait dengan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah yang wajib dilaporkan ya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas. Jadi di sini ada kurang lebih 10 contoh yang tidak boleh diterima, yaitu terkait dengan pemberian layanan, terkait dengan penyusunan anggaran, mungkin terkait dengan proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi, terkait dengan perjalanan dinas, kemudian dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai, kemudian dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Lalu selanjutnya ada sebagai akibat dari perjanjian kerjasama, kontrak, kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian ada juga terkait dengan ungkapan terima kasih terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini Bapak Ibu. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pokoknya yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas dari ASN itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dari pejabat atau pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan, seperti itu. Selanjutnya ada juga kategori yang selanjutnya adalah gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan sesuai dengan peraturan dari KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Nah, mohon izin kami sampaikan, itu mungkin ada beberapa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pertama adalah hadiah, mungkin karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, artinya tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi dari pegawai itu sendiri. Kemudian ada terkait dengan penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, dan acara-acara adat keagamaan lainnya. Selanjutnya terkait dengan musibah, itu mungkin ada uang, mungkin donasi, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan pisah sambut atau pensiun dan promosi pegawai. Kemudian ada terkait dengan pemberian sesama rekan kerja, paling banyak dalam bentuk uang dalam 200.000 dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun di pemberian yang sama. Kemudian yang tidak wajib dilaporkan kembali juga ada hidangan atau sajian yang berlaku umum. Selanjutnya terkait dengan prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan pembiayaan sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak memiliki keterkaitan dengan kedinasan. Selanjutnya adalah keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Kemudian ada hal-hal lainnya. Selanjutnya mungkin ada seminar kit juga Bapak dan Ibu. Ini adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan atau mungkin boleh diterima oleh seluruh pegawai sesuai dengan peraturan KPK. Kemudian ada penerimaan hadiah, beasiswa, tunjangan baik berupa uang atau barang yang kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan.
yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat atau pegawai dan kemudian tidak memiliki konflik kepentingan. Kemudian ada terkait dengan hadiah yang tidak berbentuk uang atau alat tukar lainnya sebagai alat promosi yang memiliki logo sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Kemudian ada hadiah langsung, undian, diskon, rabat, voucher, atau poin reward atau souvenir yang tidak terkait dengan kedinasan. Kemudian ada kompensasi terkait kedinasan seperti honor, transportasi, akomodasi, dan biaya pembiayaan selama sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan tidak ada pembiayaan ganda, Bapak Ibu. Jadi apabila sudah ada pembiayaan mungkin dari instansi terkait, maka tidak dapat menerima kembali kompensasi kedinasan dari instansi lainnya. Kemudian ada karangan bunga, ini tidak wajib dilaporkan. Lalu ada cindera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam hal mungkin terdapat hal-hal yang tidak semestinya tadi, mungkin ada gratifikasi yang sebenarnya wajib dilaporkan, Bapak dan Ibu mungkin menemukannya dalam pelaksanaan tugas bersama dengan Kanwil DJKN Aceh, itu Bapak dan Ibu dapat melakukan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan beberapa mekanisme, ada yang bisa dilaksanakan dengan pelaporan langsung melalui kunjungan langsung ke KPK, lalu ada juga bisa mengirimkan surat melalui pos ataupun melalui email. Namun saat ini juga KPK sendiri memiliki aplikasi yang cukup memadai juga, yang sangat mudah untuk diakses Bapak dan Ibu, bisa melalui web, bisa melalui mobile apps juga, yaitu di http://gol.kpk.go.id. Nah, Bapak dan Ibu di sini mungkin lebih mudah lagi untuk melakukan pelaporan apabila kiranya terdapat hal-hal yang tidak semestinya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di Kanwil DJKN Aceh sendiri juga terdapat sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal di Kanwil DJKN Aceh dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal Kanwil DJKN Aceh. Dalam hal ini adalah bidang kepatuhan internal, hukum dan informasi, khususnya seksi kepatuhan internal. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan tugas Kanwil DJKN Aceh, tentunya kami berupaya untuk semaksimal mungkin menghindari atau tidak berdekatan dengan hal-hal yang berbau fraud ataupun KKN itu sendiri tadi Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal Bapak dan Ibu memiliki mungkin kritik atau saran ataupun mungkin aduan yang ingin disampaikan kepada kami, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pengaduan, kritik, saran tersebut melalui berbagai media. Ini Bapak dan Ibu ada di sini, bisa melalui SMS kepada nomor yang sebagaimana terlampir, melalui WhatsApp juga bisa, kemudian bisa langsung telepon juga ke telepon kantor Kanwil DJKN Aceh, atau mungkin bisa melalui email. Email di sini ada kanwildjkn1@kemenq.go.id, atau melalui berbagai media sosial juga Bapak dan Ibu. Di sini ada tersedia Facebook, Instagram maupun Twitter dari Kanwil DJKN Aceh. Kemudian kami juga memiliki saluran pengaduan yang bentuknya adalah form pengaduan online. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan keluhan, aduan apabila ada hal-hal yang tidak semestinya melalui Google Form ini, bit.ly layanan pengaduan DJKN Aceh. Adapun kami sampaikan juga Bapak dan Ibu, apabila saluran pengaduan ini tidak hanya bisa menyampaikan, Bapak dan Ibu tidak hanya bisa menyampaikan hal-hal terkait fraud ataupun dugaan-dugaan lainnya, tapi apabila mungkin terdapat ketidakpuasan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam pemberian layanan Kanwil DJKN Aceh, Bapak dan Ibu bisa juga mungkin menyampaikan melalui saluran pengaduan ini. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kami sampaikan atas partisipasinya dalam sosialisasi singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bang Adit selaku host. Terima kasih Mbak Izia atas materi yang telah disampaikan. Mungkin banyak peserta yang sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Izia. Kiranya Mbak Izia bisa share materinya Mbak melalui kolom chat, atau nanti akan kami lampirkan juga di Linktree yang kami sampaikan sebelumnya. Nanti akan kami upload materi terkait dari BBM.
Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyampaian materi pembangunan ZIW BPM tadi, kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu untuk mendukung Kanwil DJKN Aceh memperoleh predikat sebagai unit kerja dengan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2022. Semoga dukungan Bapak Ibu sekalian, baik kritik, saran ataupun dugaan-dugaan yang disampaikan pada kami dapat membantu kami menjadi unit kerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sosialisasi pada hari ini, kami mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link tree yang kami sediakan melalui kolom chat, yaitu link tree PKN Kanwil Aceh, di mana Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir akan kami berikan sertifikat keikutsertaan sosialisasi ini yang akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu yang terdaftar di daftar hadir. Lalu selanjutnya tidak lupa dalam link tree tersebut juga terdapat kuesioner terkait edukasi dan komunikasi pengelolaan BUMN. Kiranya Bapak Ibu dalam waktu singkat ini dapat menyempatkan waktu sejenak untuk membuka link tersebut. Izin saya coba share linknya apabila sulit dari link tree. Baik, silakan Bapak Ibu dapat membuka link yang terdapat di kolom chat, yaitu kuesioner edukasi dan komunikasi pengelolaan BUMN. Silakan Bapak Ibu klik terlebih dahulu dan dapat mengisi kuesioner dimaksud. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pengisiannya, kami persilakan untuk dapat ditanyakan. Mohon izin kami berikan waktu 5 menit Bapak Ibu untuk mengisi. Kami persilakan. Izin mengingatkan juga kembali bahwa pada sosialisasi kali ini kami juga menyediakan merchandise menarik bagi Bapak Ibu yang terpilih dalam sesi diskusi dan baik pemaparan sosialisasi, di mana kami akan memberikan kepada 6 orang peserta, yaitu Bapak Subhan dari Basarnas Banda Aceh, lalu Pak Dharma dari Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, Pak Andi dari Satker PJN 2, Pak Putra dari Disnaf Sabang, Pak Ade dari Kanwil DJP Aceh, serta Pak Subuhan dari Balai Bahasa. Nanti merchandise tersebut akan kami kirimkan ke alamat sesuai dengan daftar hadir, ya, sesuai dengan kantor Satker Bapak masing-masing. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait kuesionernya? Jika sudah selesai mengisi, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mengisi. Kalau saya ada diisi tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Andi, terdepan ya Pak mengisinya ya Pak. Ya. Ya, nanti kita tunggu juga Pak ya sertifikasi terdepan ya Pak. Ya, terima kasih sama. Siap Pak Andi. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang telah mengisi kuesioner kita pada sosialisasi kali ini. Semoga input dari Bapak Ibu sekalian dapat membuat kami memberikan pelayanan terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang telah hadir, kepada Kepala Satuan Koordinator Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang hadir dalam acara pada hari ini, Bapak Ibu pejabat pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing, baik yang di Kanwil DJKN Aceh maupun di Satkorwil dan Satker, kami ucapkan terima kasih banyak yang turut berperan aktif dalam sosialisasi kali ini. Semoga sosialisasi ini dapat membawa ilmu yang berkah bagi kita semua dan dapat menjadikan kita sebagai aset manager yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan berlaku dan menjadikan pengelolaan kekayaan negara yang efektif dan optimal. Sebelum kami akhiri sosialisasi pada hari ini, izinkan saya tutup melalui pantun. Saya izin ambil nama ya Pak Andi ya. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Acara kita berakhir sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaklumi.
Jalan-jalan ke Kampung Peniti, singgah sebentar membeli kunci. Acara kita sampai di sini, lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat berkunjung langsung ke Kanwil DJKN Aceh atau KPKNL Banda Aceh dan KPKN Sumawe. Kritik dan saran kami tunggu dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bang Dharma. Mohon izin keluar grup ya. Saya mau sholat Jumat nih. Ya, silakan Pak. Silakan persiapan sholat Jumat ya Pak. Izin Pak, live dari grup. Ya, terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan. Tadi bukan dari Basarnas Pak Subhan tuh yang terakhir. Kebetulan saya di motor tadi pakai baju kuning. Saya tetap dari Balai Bahasa Provinsi Aceh. Oh iya Pak, kebetulan Pak Subhannya ada 2 yang hadir hari ini Pak. Pak Subhan yang Basarnas. Enggak. Itu yang terakhir tadi saya itu lagi di motor. Pertanyaan terakhir saya itu lagi di motor. Oh iya Pak. Bisa pakai HP tadi. Boleh Pak, silakan Pak. Ditunggu hadiahnya ya Pak. Kami antar langsung nanti Pak. Siap. Makasih Pak. Sama-sama Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu kami end meeting. Terima kasih.